Bab 81, Ayah terluka. Ayah, kakek, Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei melihat Huang Qide bergegas datang bersama Chen Ying, mereka bertiga segera menyambutnya. Begitu Huang Qide melihat Huang Peng yang terluka tergeletak di lantai, dia membentak Huang Ming, apa yang terjadi? Huang Peng adalah adikmu, tapi kau malah memukulnya dengan tangan yang begitu keras. Dalam perjalanan ke halaman timur, Chen Ying melewatkan masalah Huang Peng yang terluka, jadi Huang Qide berpikir pasti Huang Ming yang melukai Huang Peng begitu parah. Sebelum Huang Ming sempat mengatakan apapun, Huang Jun menyela mereka dengan berkata, kakek, ini adalah guruku, pemimpin sekte pedang besar. Dia menunjuk dengan tangannya ke arah Liu Wei yang ada di sebelahnya. Huang Qide yang marah menjadi linglung saat dia melihat pria parubaya yang berpakaian aneh itu. Pemimpin sekte pedang besar. Kakek, tadi, paman kedua bersikap tidak hormat kepada sekte pedang besar dan menyinggung guru. Karena alasan inilah guru akan, Huang Jun membiarkan kata-katanya memudar di sini, tetapi makna tersiratnya jelas. Tatapan mata dingin Liu Wei menyapu Huang Qide, kamu Huang Qide. Orang-orang ini terluka karenaku. Bagaimana dengan ini, kamu ingin melampiaskan amarahmu padaku? Huang Qide menjadi canggung dan malu, kemudian, wajahnya tersenyum ramah, jadi, dia adalah pemimpin sekte pedang besar, senior Liu Wei. Apa yang dikatakan senior Liu Wei? Huang Peng lah yang menyinggung sekte pedang besar dan senior Liu Wei sejak awal. Merupakan kehormatan baginya untuk diberi pelajaran oleh senior Liu Wei, memang, pelajaran harus diberikan. Dibandingkan dengan momentum saat keduanya tiba, Huang Qide dan Chen Ying tampak seperti orang lain. Liu Wei mendengus dingin, dan, menasihati, Huang Qide dengan nada merendahkan, Huang Qide, menurutku, anak seperti ini tidak layak dipertahankan. Kau tidak akan tahu kapan dia akan membawa malapetaka yang menghancurkan ke Huang klan Manor. Ekspresi Huang Qide menjadi jelek, tidak tahu harus berkata apa. Ketika Suyan yang sedang menggendong Huang Peng mendengar hal itu, dia merasa takut sekaligus marah. Akan tetapi, Liu Wei menjentikkan lengan bajunya dan pergi setelah berkata demikian, diikuti oleh Huang Jun, Huang Ming dan Huang Wei yang mengikuti dari belakang. Huang Qide membuka mulutnya, menutupnya, lalu membukanya lagi beberapa kali namun tidak ada kata yang keluar saat ia melihat keempat siluet itu semakin mengecil. Berdiri di sana, ekspresinya gelap dan muram, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tuan Manor, Anda lihat, Tuan Manor kedua. Beberapa menit kemudian, Chen Ying berjalan mendekati Huang Qide dan bertanya dengan hati-hati, haruskah kita biarkan Tuan Manor kedua menyembuhkan diri terlebih dahulu? Huang Qide menatap ke langit dan mendesah, lalu berbalik dan pergi setelah mengangguk pada Chen Ying, yang menunjukkan bahwa dia setuju dengan sarannya. Setelah meninggalkan halaman timur, Liu Wei, Huang Jun, Huang Ming dan Huang Wei ketua sekte dan ayah serta kedua putranya kembali ke halaman utara. Huang Ming bersikeras agar Liu Wei beristirahat terlebih dahulu dan membuat pengaturan yang tepat. Ketika semuanya sudah diatur, ketiga ayah dan anak itu meninggalkan halaman dan pergi ke aula utama. Duduk di aula utama, Huang Wei dengan berani berkata kepada Huang Ming, ayah, kita harus mengambil kesempatan ini dan membujuk kakek untuk mengusir Huang Peng dari Huang klan Manor. Selama Huang Peng tidak ikut campur, posisi Tuan Manor di masa depan dijamin akan diambil alih oleh ayah. Usir Huang Peng dari Huang klan Manor. Huang Ming mengerutkan kening, itu tidak bagus, kan? Siapa peduli apakah itu bagus atau tidak? Huang Wei kemudian menambahkan, ayah pernah berkata sebelumnya, untuk menjadi sukses, seseorang tidak boleh repot-repot dengan hal-hal sepele. Jika Huang Peng itu tetap di sini di Huang klan Manor, dia akan selalu menjadi faktor risiko bagi ayah. Sejak majelis klan terakhir, sikap kakek terhadap Huang Peng telah berubah 180 derajat, dan ayah sendiri menyadarinya. Tidak hanya itu, banyak tetua Manor condong ke pihak Huang Peng dan lidah sudah bergoyang di sekitar Manor bahwa ada kemungkinan besar kakek akan menyerahkan posisi Tuan Manor kepada Huang Peng. Pada saat ini, Huang Jun mendukung Huang Wei, dengan berkata, apa yang dikatakan adik kecil itu masuk akal. Ayah, kita bisa menggunakan Huang Peng yang menyinggung guruku sebagai alasan untuk membujuk kakek agar mengusir Huang Peng dari rumah klan Huang. Huang Ming tetap diam. Ayah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Huang Wei membujuk. Huang Min mengangkat kepalanya, menatap kedua putranya sambil mengangguk. 2 hari berlalu. Hari ini adalah hari pertama tahun baru. Seperti tradisi selama bertahun-tahun, Huang klan Manor memiliki suasana yang meriah dan dekorasi tahun baru berwarna merah ada di mana-mana di Manor. Suasana sangat meriah dan tinggi di halaman utara, dan halaman timur yang tenang sangat berbeda. Sementara para pengawal dan pelayan Huang klan Manor sibuk dengan persiapan, beberapa mil di luar Huang klan Manor, beberapa sosok menerjang jalan yang tertutup salju, menuju lebih dekat ke Huang klan Manor. Melihat garis besar Huang klan Manor semakin dekat, kegembiraan tiba-tiba muncul dalam hati Xiaolong. Akhirnya, dia kembali ke istana klan Huang. Ayah, ibu, putra kalian kembali. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong tiba di ruang terbuka di depan pintu masuk utama Huang klan Manor dan berdiri di sana, menatap ke arah pintu. Dia teringat kejadian setahun lalu saat dia meninggalkan istana klan Huang bersama Fei Hou, dan orang tuanya berdiri tepat di tempat itu, menyaksikan kepergiannya. Pada saat ini, salju melayang turun dari atas dan sebagian mendarat di tubuh Huang Xiaolong, memancarkan semburan kecil rasa dingin. Salju turun lagi, gumam Huang Xiaolong dalam hati, pada akhir tahun lalu juga terjadi badai salju besar. Marsekal Hao Tian dan Fei Hou berdiri beberapa langkah di belakang Huang Xiaolong dan tidak mengatakan apapun saat mereka menunggu Huang Xiaolong. Hahaha, pada saat ini, monyet ungu kecil di bahu Xiaolong mencicit dengan gembira, dalam perjalanan kembali ke Huang klan Manor ini, Huang Xiaolong tentu saja membawa monyet ungu kecil itu kembali bersamanya.
Suara mencicit monyet ungu kecil itu tampaknya menarik Xiaolong kembali dari kenangannya. Ia melirik si monyet kecil yang melompat-lompat di bahunya dan tersenyum. Tampaknya, si monyet kecil ini mendesaknya untuk segera masuk. Ayo pulang. Huang Xiaolong terkekeh, mengangkat kakinya dan melangkah masuk pintu. Marsekal Hao Tian dan Fei Hou mengikuti Huang Xiaolong ke istana klan Huang. Namun, ketika Xiaolong memasuki kediaman klan Huang, ia melihat para penjaga dan pelayan menjauh darinya dari jarak bermil-mil jauhnya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Hal ini menimbulkan keraguan dan kecurigaan dalam diri Huang Xiaolong. Saat berada di dekat halaman timur, dia melihat adik laki-lakinya, Huang Xiaohai, sedang berjongkok di salah satu sudut, sambil menangis, memukul-mukul salju di tanah dengan tongkat kecil. Xiaohai, Huang Xiaolong berseru. Mendengar suara yang dikenalnya, Huang Xiaohai tiba-tiba melompat dan berputar, dan kaki-kaki kecilnya berlari ke arah Huang Xiaolong. Memeluk Huang Xiaolong, Huang Xiaohai berteriak keras, "Kakak, kau akhirnya kembali." Wow wow wow, wow wow wow. Dalam sekejap, air mata Huang Xiaohai telah membasahi jubah Huang Xiaolong. Xiaohai, ceritakan pada kakak apa yang terjadi. Apakah Huang Min menindasmu? Huang Xiaolong bertanya dengan lembut, sambil menyekan noda air mata di wajah Huang Xiaohai. Huang Xiaohai tidak menjawab dan terus menangis dengan menyedihkan. Ada apa, Xiaohai? Apa yang terjadi? Huang Xiaolong punya firasat buruk di hatinya. Ayah, dia. Huang Xiaohai terisak dan tersedak beberapa kata yang hampir tidak dapat dipahami dari mulutnya. Ayah terluka, dan kakak kedua juga. Huang Xiaohai berteriak sambil menyeka air matanya sendiri. Apa? Ekspresi Huang Xiaolong tidak terlihat baik saat ia melesat ke halaman Paskah. Marsekal Hao Tian dan Fei Hou saling berpandangan dan bergegas mengejar Huang Xiaolong. Bergegas ke kamar ayahnya, pintunya sudah terbuka dan Xiaolong berlari ke dalam kamar, ayah. Melangkah ke dalam kamar, orang pertama yang dilihatnya adalah ibunya, Su Yan, yang duduk di samping tempat tidur, kepalanya menoleh untuk menatapnya, dan Xiaolong melihat matanya merah karena menangis. Dan seseorang sedang berbaring di tempat tidur, ayahnya, Huang Peng. Ayah, Huang Xiaolong datang ke samping tempat tidur, mencondongkan tubuhnya ke dekat Huang Peng dan memanggil. Matanya merah. Di atas tempat tidur, Huang Peng yang pucat pasi perlahan membuka matanya, melihat Huang Xiaolong, dia mencoba tersenyum dan mengeluarkan suara lemah dan serak yang nyaris tak terdengar, Xiaolong, kau kembali. Ayah, siapa orangnya? Katakan padaku siapa yang telah melukaimu seperti ini. Huang Xiaolong mengepalkan tangannya erat-erat melihat wajah ayahnya yang mengerikan dan hatinya sakit dan dipenuhi amarah. Bab 82, bergulir di sini. Ketika Huang Peng mendengar perkataan Huang Xiaolong, dia tersenyum lemah dan berusaha keras untuk berbicara namun suaranya masih terdengar kecil dan lemah. Xiaolong, ayah baik-baik saja, sungguh. Perkataan Huang Peng hanya membuat Huang Xiaolong semakin sakit hati. Baiklah, terluka sampai sejauh ini, namun ayah masih bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Bu, siapa yang melukai ayah? Siapa yang melakukannya? Katakan padaku. Huang Xiaolong menoleh ke samping, menuntut jawaban dari Su Yan. Su Yan ragu-ragu, matanya masih merah dan bengkak karena menangis. Xiaolong, kau harus segera pergi. Tinggalkan Huang Klan Manor. Huang Peng tiba-tiba mendesak. Ya, Xiaolong, cepatlah tinggalkan Huang Klan Manor, semakin cepat semakin baik. Su Yan setuju, mendesak putranya. Meninggalkan Huang Klan Manor, Huang Xiaolong tercengang, dan sebuah kemungkinan terlintas di benaknya. Dia bertanya dengan nada marah, ayah, apakah itu Huang Ming? Jejak kepanikan muncul di mata Huang Peng dan Su Yan, keduanya menolak untuk menjawab. Huang Ming, benar, itu dia. Melihat reaksi orang tuanya, Huang Xiaolong tahu tebakannya benar. Amarah membara di hatinya dan niat membunuh melintas di pupil matanya lalu menghilang dengan cepat. Dia berbalik dan ingin meninggalkan ruangan. Xiaolong, Su Yan meraih tangan Huang Xiaolong, dan dia menggelengkan kepalanya sambil berteriak, jangan pergi. Jangan pergi ke halaman utara. Kakak Huang Wei, Huang Jun, telah kembali. Bersama dengan Huang Jun adalah gurunya, pemimpin sekte pedang besar, Liu Wei. Pemimpin sekte pedang besar Liu Wei. Mata Huang Xiaolong menyipit berbahaya. Ya, ayahmu terluka oleh Liu Wei. Liu Wei itu adalah ahli alam Xiantian. Su Yan terisak dan tersedak saat menceritakan apa yang terjadi. 2 hari yang lalu, Huang Jun kembali dan mengetahui bahwa kamu mematahkan tangan dan kaki Huang Wei selama pertemuan klan tahun lalu, dan senior Fei Hou melukai Huang Ming. Itulah sebabnya, sehari sebelum kemarin, Huang Jun, Huang Ming, dan Huang Wei membawa Liu Wei itu ke halaman timur. Su Yan berhenti di sini tetapi siapapun bisa menebak apa yang terjadi setelah itu. Huang Wei juga menendang adik perempuanmu. Su Yan menangis lebih keras memikirkan situasi tragis putrinya. Huang Jun, Huang Ming, dan Huang Wei bahkan berkata, saat kau kembali, mereka akan melunasi utangmu dan senior Fei Hou. Xiaolong, kau harus segera meninggalkan Huang Klan Manor bersama senior Fei Hou. Kalau tidak, saat mereka tahu kau kembali, semuanya akan terlambat. Huang Jun, Huang Ming, Huang Wei, Liu Wei. Cahaya tajam dan menusuk bersinar di mata Huang Xiaolong, berbalik, dia menatap Marshal Hao Tian di belakangnya, apakah kamu kenal pemimpin sekte pedang besar ini, Liu Wei? Menjawab Tuan Muda, meskipun pemimpin sekte pedang besar Liu Wei adalah ahli alam Xiantian, dia hanya seorang Xiantian Orde Pertama. Dia baru saja naik pangkat beberapa tahun yang lalu. Sekte pedang besar adalah sekte dari kerajaan Baolong yang bertetangga, Liu Wei sebagai pemimpin sekte, tentu saja, adalah sesuatu yang diketahui oleh Marsekal Hao Tian. Akan tetapi, mereka belum pernah bertemu langsung. Xiantian Orde Pertama, Huang Xiaolong menyeringai.
Pada saat inilah Huang Peng dan Su Yan menyadari kehadiran Marsekal Hao Tian di ruangan itu. Tuan muda, mungkinkah dia budak baru Xiaolong? Namun, tidak ada satupun dari mereka yang terlalu memikirkan masalah ini. Huang Peng menatap Fei Hao dengan cemas. Senior Fei Hao, aku mohon padamu, lindungi Xiaolong dan segera tinggalkan Huang Klan Manor sebelum terlambat. Pada saat yang sama di halaman utara, seorang penjaga istana klan Huang datang untuk melaporkan kembalinya Huang Xiaolong kepada 3 orang ayah dan anak, Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei. Setelah mendengar laporan itu, Huang Wei tertawa terbahak-bahak. Haha, anjing kecil Huang Xiaolong dan budak anjingnya Fei Hao benar-benar kembali. Kali ini, aku ingin melihat apakah mereka seberuntung itu dan bisa lolos dari ini. Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah Huang Jun. Kakak, nanti, jangan bunuh budak anjing Fei Hao itu. Pertama, hancurkan kultivasinya dan Huang Xiaolong, lalu hancurkan setiap tulang di tubuh mereka dengan kejam. Adapun anjing kecil Huang Xiaolong itu, dia benar-benar berani mematahkan tangan dan kakiku. Aku ingin dia menderita 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih buruk. Cahaya haus darah menyala di mata Huang Wei. Huang Jun menatap saudaranya dan menjawab, tenang saja, aku tidak akan membiarkan budak anjing Fei Hao itu mati dengan tenang. Pada saat itu, kultivasi Huang Xiaolong dan Fei Hao akan hancur. Bagaimana cara menghadapi mereka setelah itu? Aku serahkan pada ayah dan kamu untuk memutuskan. Dia berdiri setelah meyakinkan Huang Wei, aku akan meminta guru datang sekarang. Huang Ming menganggukkan kepalanya. Maka, Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei meninggalkan aula utama untuk mengundang Liu Wei. Ketika ketiganya pergi menemui Liu Wei, Huang Qide juga mendapat kabar tentang kembalinya Huang Xiaolong dan Fei Hao. Sambil duduk di kursi, dia menghela napas, dan berkata kepada Chen Ying, ayo, kita pergi ke halaman timur. Beberapa menit kemudian, Huang Qide dan Chen Ying tiba di halaman timur dan secara kebetulan bertemu dengan 3 orang yang baru saja keluar, Huang Xiaolong, Marsekal Hao Tian, dan Fei Hao. Melihat Huang Qide, tatapan Huang Xiaolong sedingin es. Sebelumnya, saat Su Yan menceritakan kembali apa yang terjadi, Su Yan berkata 2 hari yang lalu, saat Huang Qide mengetahui Liu Wei lah yang melukai ayahnya, Huang Qide malah tersenyum ramah pada Liu Wei dan berkata ayahnya seharusnya diberi pelajaran. Sebaiknya, tatapan mata Huang Xiaolong bagaikan pisau yang menancap di tubuh Huang Qide. Karena merasa bersalah, Huang Qide tidak berani menatap mata Huang Xiaolong. Tiba-tiba, suara-suara berisik terdengar di luar halaman. Anjing kecil Huang Xiaolong, aku tahu kau dan anjing budak Fei Hao sudah kembali, keluarlah dari sini. Itu suara Huang Wei. Rasa dingin di mata Huang Xiaolong semakin kuat, dia berencana untuk pergi ke halaman utara, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan bergegas ke sini terlebih dahulu. Trio ayah dan anak ini benar-benar tidak sabar untuk menemuinya. Tapi, cara ini tidak buruk menghemat tenaganya untuk berjalan ke sana. Dia menoleh ke arah Fei Hao dan berkata, seseorang menyuruh kita untuk keluar, ayo kita pergi. Karena beberapa orang tidak sabar untuk melihat kita tidak boleh mengecewakan yang lain. Baik, Tuan Muda, Fei Hao dan Marsekal Hao Tian menyetujui dengan hormat. Mereka bertiga berjalan melewati Huang Qide dan Chen Ying, keluar dari halaman. Sementara Huang Qide yang malu berkata kepada Chen Ying, ayo, kita juga akan keluar. Keduanya mengikuti di belakang kelompok Huang Xiaolong yang terdiri dari 3 orang, keluar dari halaman. Muncul di batas luar halaman timur, Huang Xiaolong segera melihat Huang Ming, Huang Wei, dan Huang Jun berdiri di luar. Sudah hampir 3 tahun sejak Huang Xiaolong terakhir kali bertemu Huang Jun. Meskipun begitu, hanya dengan satu tatapan, Xiaolong dapat mengenalinya tanpa kesulitan, selain tinggi dan tubuhnya, tidak banyak perubahan pada fitur wajahnya. Berdiri 1 langkah di depan mereka bertiga adalah seorang pria parubaya yang berpakaian aneh. Orang ini pastilah guru Huang Jun, pemimpin sekte pedang besar, Liu Wei. Ketika Huang Ming, Huang Wei, dan Huang Jun melihat Huang Xiaolong muncul, Huang Wei langsung menyeringai, anjing kecil Huang Xiaolong, kamu tidak menyangka kami akan datang secepat ini, kan? Mendengarkan kata-kata Huang Wei yang tidak berperasaan dan tidak sopan, Marsekal Hao Tian dan Fei Hao hendak bergegas keluar dengan marah untuk memberi pelajaran pada bocah itu, tetapi Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan menghentikan mereka berdua. Dia menatap Huang Wei dan mencibir, aku benar-benar tidak menyangka kalian semua akan bergegas ke sini untuk mati dengan cemas. Huang Wei sangat marah, tetapi Huang Jun berbicara lebih cepat darinya, Huang Xiaolong, ini adalah Tuanku Liu Wei. Tuanku Liu Wei adalah pemimpin sekte pedang besar, seorang ahli alam Xiantian. Matanya menyapu Fei Hao di belakang Huang Xiaolong, dia mengejek, dia adalah budak anjing Fei Hao. Kamu pikir dengan seorang budak anjing prajurit puncak akhir Ordo ke-10, kamu bisa menjadi sombong dan tak terkalahkan di dunia ini. Biarkan aku katakan padamu, di depan tuanku, pelayan budak anjingmu itu bahkan tidak memenuhi syarat sebagai seekor anjing. Tepat saat Huang Jun selesai mengucapkan kata-katanya, Huang Qide berjalan keluar dari pintu masuk halaman timur bersama Chen Ying. Melihat Huang Qide, Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei tercengang, Huang Qide berada di sini di halaman timur saat ini benar-benar di luar harapan mereka. Bab 83, apa itu sekte pedang besar? Ayah, kakek. Melihat Huang Qide, ketiga ayah dan anak itu menyambutnya. Huang Qide mengangguk sambil mendesah dalam hatinya. Meskipun Huang Ming dan putra-putranya menyapanya seperti biasa, rasa hormat itu tidak lagi ada seperti sebelumnya. Siapapun dapat mengatakan bahwa itu hanyalah sapaan basa-basi kepada seorang kerabat. Senior Liu Wei, Huang Qide datang di depan Liu Wei dan menyapa dengan hormat. Liu Wei bahkan tidak mengangguk, hanya mendengus, melalui lubang hidungnya dan memfokuskan perhatiannya pada Huang Xiaolong, serta Marsekal Hao Tian dan Fei Hao yang menjaganya di belakangnya.
Ketika tatapannya jatuh pada Fei Hou, dia bertanya, kamu Fei Hou. Puncak akhir Ordo ke-10. Tidak mudah bagimu untuk berkultivasi hingga puncak akhir Ordo ke-10 minus kita akan melakukannya dengan cara ini. Jika kamu berlutut dan menyerah padaku dengan sukarela, menyerah pada Sekte Pedang Besar, aku dapat mengampuni nyawamu dan mengangkatmu sebagai tetua Sekte Pedang Besar kami. Huang Jun, Huang Ming, dan Huang Wei menjadi linglung. Tetua Sekte Pedang Besar, Tuan, ini, Huang Jun tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Ekspresi wajah Liu Wei berubah dingin karena ketidakpuasan, kamu belum memenuhi syarat untuk campur tangan di sini, mundurlah. Hati Huang Jun bergetar dan dengan cepat berkata, ya, guru. Apakah kau sudah memikirkannya dengan matang? Liu Wei menoleh kembali ke Fei Hou. Pada saat ini, Marsekal Hao Tian dan Fei Hou saling bertukar pandang, keduanya tidak dapat menahan tawa. Apa yang kalian berdua tertawakan? Liu Wei menjadi muram. Fei Hou menatap ke arah yang berlawanan, mencibir, Sekte Pedang Besar. Apa itu Sekte Pedang Besar? Setelah kata-kata Fei Hou terdengar, Huang Jun, Huang Ming, Huang Wei, bahkan Huang Qide dan Chen Ying tercengang, menatap Fei Hou dengan tak percaya. Omong kosong apa yang diucapkan budak anjing ini? Mereka bahkan ragu apakah mereka mendengar dengan benar. Apa katamu? Liu Wei tidak terkecuali, dia juga terdiam sejenak. Telingamu bermasalah. Fei Hou dengan murah hati, mengulang dengan suara dingin, aku berkata, menurutmu Sekte Pedang Besar itu apa, sampai aku berlutut dan tunduk padamu. Ingin memberiku posisi tetua, Kau, wajah Liu Wei memerah lalu ungu karena amarah, auranya tiba-tiba melonjak dan energi mengerikan keluar dari tubuhnya seperti gelombang yang mengamuk. Niat membunuh yang tajam membuat Huang Qide dan orang-orang di sekitarnya kehilangan warna dan mereka terhuyung mundur karena ketakutan. Mencari kematian, karena kaulah yang menginginkannya, pertama-tama aku akan menghancurkan kultivasimu dan kemudian membuatmu menderita kematian yang sesungguhnya, di mana kematian adalah kemewahan. Liu Wei melotot marah, tiba-tiba, telapak tangannya menyerang Huang Xiaolong, Marshal Hao Tian, dan Fei Hou sekaligus. Aku akan membiarkanmu merasakan keterampilan telapak tangan Dewa Mahakarya Sekte Pedang Besarku. Telapak tangan besar emas gelap. 3 telapak tangan emas besar menembus udara dan mencapai Huang Xiaolong, Marshal Hao Tian, dan Fei Hou dalam sekejap. Secara kebetulan, Su Yan keluar dari halaman saat ini dan melihat apa yang terjadi. Ketakutan, dia berteriak, Xiaolong. Di sisi lain, Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei diam-diam melompat kegirangan, terutama Huang Wei. Matanya berbinar-binar dengan perasaan Schadenfreude, Huang Xiaolong, Huang Xiaolong, aku akan melihat betapa menyedihkannya kamu akan mati. Menyaksikan telapak tangan berwarna emas itu hampir mengenai ketiga orang itu, sebuah siluet melintas dan menangkis serangan Liu Wei dengan satu tangan. Gemuruh, sebuah ledakan keras menggelegar dan energi dari benturan itu menyebar ke 4 arah. Batu-batu dan trotoar di sekitarnya hancur menjadi kerikil dan debu, berputar-putar dan terbang di udara. Huang Ming, Huang Qide, dan yang lainnya berlarian dengan panik. Dan pemimpin Sekte Pedang Besar Liu Wei terhuyung mundur dengan langkah goyah akibat pantulan energi. Setiap kali dia melangkah mundur, trotoar batu di bawah kakinya retak berkeping-keping. Liu Wei mundur ke sudut sebelum berhasil menyeimbangkan dirinya. Pada saat ini, dia akhirnya melihat dengan jelas orang yang baru saja bergerak, dan itu bukan Fei Hou. Ekspresi terkejut terpampang di wajah Liu Wei, menatap Marsekal Hao Tian, kau seorang Xiantian. Orang ini, seperti Fei Hou yang mengikuti di belakang Huang Xiaolong, mengenakan jubah ketat dan tampak seperti orang tua berusia 70-an, namun dia sebenarnya adalah ahli alam Xiantian. Kekuatannya itu. Xiantian Orde Kedua, pasti Xiantian Orde Kedua. Setelah mengatasi keterkejutannya, wajah Liu Wei menjadi sangat buruk. Meskipun dia sendiri adalah seorang Xiantian, dia baru saja naik level belum lama ini. Itu adalah celah yang sangat besar untuk melawan seorang Xiantian Orde Kedua. Huang Ming, Huang Jun, Huang Wei, Huang Qide dan Chen Ying, serta Su Yan, yang baru saja keluar dari halaman, menatap Marsekal Hao Tian dengan bodoh. Xiantian, sebenarnya ahli alam Xiantian. Sama seperti Fei Hou, lelaki tua ini, ahli Xiantian, memanggil Huang Xiaolong dengan sebutan, Tuan Muda. Terlebih lagi, dia adalah ahli Xiantian tingkat tinggi dibandingkan dengan Liu Wei. Ini, bagaimana ini mungkin? Huang Wei tergagap. Huang Ming dan Huang Jun merasakan kegelisahan dan ketakutan yang kuat setelah menyadari apa yang terjadi. Siapa kau? Liu Wei menatap Marsekal Hao Tian dengan ekspresi jelek, hanya ada sedikit ahli Xiantian di kerajaan Luotong. Pria berusia 70 tahun ini tidak mungkin orang yang tidak dikenal. Marsekal Hao Tian terbang dalam diam, mengabaikan Liu Wei, dan tombak panjang muncul di tangannya entah dari mana. Tombak itu menebas Liu Wei tanpa ampun. Murka surga, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan seperti meteor yang jatuh ke Liu Wei dalam sekejap mata. Liu Wei yang ketakutan, mundur untuk menghindarinya dan tiba-tiba, tangannya membesar, berubah menjadi warna emas. Pada saat yang sama, sebuah pedang panjang muncul di belakangnya. Pedang itu sangat panjang seolah-olah terdiri dari puluhan pedang kecil yang membentuk pedang panjang seperti cambuk. Semangat bela diri Liu Wei disebut 9 pedang gabungan. 9 pedang gabungan merupakan roh bela diri 11 tingkatan teratas. Dengan semangat bela dirinya keluar, Liu Wei melambaikan tangannya dan 9 pedang gabungan berubah menjadi pedang sepanjang naga, terus berputar di sekitar tubuhnya sementara cahaya pedang melesat keluar dan beradu melawan serangan tombak Marsekal Hao Tian. Zeng, 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 serangkaian tabrakan terdengar keras di udara. Setiap kali berbenturan, tubuh Liu Wei akan bergetar dan terhuyung mundur selangkah.
Sementara Liu Wei berjuang di bawah, di atas sana, di udara, seekor singa hitam raksasa muncul di belakang Marsal Haotian, seekor singa hitam dengan pupil biru tua. Anda bahkan dapat melihat napas mengerikan keluar dari mulutnya saat kabut hitam bergulung seperti awan gelap. Melihat kemunculan singa hitam itu, tubuh Liu Wei bergetar, dan sebuah pikiran melintas di otaknya. Dalam keterkejutannya, Liu Wei berkata, kau adalah Marsekal Haotian dari kerajaan Luotong. Di seluruh kerajaan Luotong, hanya jiwa bela diri Marsekal Haotian yang merupakan singa neter kegelapan. Marsekal Haotian, Huang Ming, Huang Jun, Huang Wei, Huang Qide, dan Su Yan merasa seperti tersambar petir saat mendengar itu, meninggalkan dengungan tak berujung yang tak kunjung hilang. Mata mereka hampir terbelalak melihat lelaki tua berjubah ketat itu. Lelaki tua ini adalah Marsekal Haotian dari kerajaan Luotong. Marsekal Haotian yang berdiri di atas ribuan prajurit dan jenderal dan di bawah satu raja. Mengabaikan ekspresi di sekelilingnya, siluet Marsekal Haotian berkelebat dan muncul kembali di hadapan Liu Wei. Tombak panjang itu berayun keluar dan singa neter kegelapan meraung ke langit saat bergerak di atas kepala Liu Wei. Dua cakar menghantam Liu Wei, mirip dengan dua pilar hitam besar. Susunan 9 pedang gabungan. Teriak Liu Wei ketakutan. Roh bela diri 9 pedang gabungan terbang ke langit, dari satu pedang panjang berubah menjadi 9 pedang pendek untuk membentuk susunan 9 pedang melawan singa neter kegelapan. Dengan demikian, kedua tinjunya menghantam Marsekal Haotian. Boom! Terdengar ledakan keras, dan teriakan Liu Wei bergema saat tubuhnya terlempar ke belakang, menabrak dinding jauh di belakang, dekat halaman timur. Sejak awal, kekuatan Marsal Haotian berada satu tingkat lebih tinggi darinya, kekuatan serangan jiwa bela dirinya jauh lebih tinggi dari 9 pedang gabungannya. Bagaimana mungkin Liu Wei bisa menjadi lawan Marsal Haotian? Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei memandang Liu Wei yang terjebak di dinding dan hawa dingin menjalar dari hati hingga ke ujung kaki mereka. Bab 84, Paman Tertua Salah. Liu Wei, yang terkubur di bawah reruntuhan tembok, tiba-tiba terbang keluar. Pedang 9 sendi berkumpul kembali di hadapan Liu Wei, berubah menjadi pedang panjang naga. Setelah terbebas dari reruntuhan, ia melompat ke pedang panjang itu dan pedang panjang naga itu melesat keluar. Liu Wei benar-benar ingin melarikan diri. Mau lari, melihat tindakannya, Marsal Haotian mencibir. Jiwa bela dirinya, Dark Nether Lion, kembali ke sisinya dan jiwanya berubah dalam sekejap, memperlihatkan cahaya gelap yang menyilaukan yang bersinar selebar 3 meter saat energi kuat berputar keluar dari Marsal Haotian. Marsekal Haotian menatap Liu Wei dengan tatapan dingin, tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan meraung ke arah Liu Wei di udara. 9 raungan singa neter. Seekor singa raksasa berwarna hitam muncul di udara entah dari mana dan mengangkat kepalanya serta meraung dengan dahsyat. Raungan itu mengguncang langit, Huang Ming, Huang Qide dan yang lainnya merasakan gendang telinga mereka berdengung, kehilangan pendengaran untuk sementara. Ini adalah kemampuan supernatural dari roh bela diri singa neter kegelapan milik Marsekal Haotian. Di bawah tatapan mata orang-orang yang ketakutan di bawah, gelombang suara gemuruh itu terus menyebar lebih jauh, satu demi satu seperti badai topan dan dengan cepat mengejar Liu Wei yang tengah melarikan diri dengan pedang panjangnya. Kepala Liu Wei menoleh, dan apa yang dilihatnya membuat pupil matanya mengecil karena takut. Ledakan, gelombang suara menghantamnya, Liu Wei merasa seperti diterjang badai, tubuhnya terkejut dan terlempar tanpa ampun ke tanah. Secara kebetulan, Liu Wei jatuh di atas hiasan gunung palsu di salah satu taman kecil dan karena beratnya, gunung palsu itu hancur dan pecahan-pecahan batu beterbangan ke segala arah. Satu raungan untuk menembak Liu Wei. Marsekal Haotian melesat dan hampir seketika muncul kembali di taman kecil tempat Liu Wei tertabrak, dan tepat ketika Liu Wei berhasil merangkak, sebuah tombak berayun keluar. Liu Wei menghindari serangan itu dengan panik dan meskipun ia berhasil menghindari terkena di titik vitalnya, tombak itu tetap menebas bahunya. Marsekal Haotian mencabut tombaknya dan darah hangat menyembur keluar seperti air mancur dari bahu Liu Wei. Tubuh Liu Wei menjadi tidak stabil karena lukanya dan tubuhnya goyang saat ia terhuyung mundur. Liu Wei menatap Marsekal Haotian dengan penuh ketakutan di matanya. Ia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Marsekal Haotian sudah mendekatinya dan sebuah telapak tangan mengenai dada Liu Wei. Liu Wei merasa seolah-olah organ dalamnya hancur berkeping-keping. Kedua tangan Marsekal Haotian melengkung membentuk cakar yang mencengkeram Liu Wei dan terbang ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hou. Tuan muda, Liu Wei ini, bagaimana aku harus menghadapinya? Marsekal Haotian melemparkan Liu Wei ke bawah, dan tubuh Liu Wei berguling di depan kaki Huang Xiaolong. Hingga kini, jubah Liu Wei yang dulunya bersih kini ternoda oleh bercak-bercak darahnya sendiri, kotoran, dan rambutnya yang berantakan. Ia bukan lagi sosok seorang pemimpin sekte yang sombong, angkuh, dan sombong. Liu Wei menyeka darah dari wajahnya, menatap Huang Xiaolong sambil mencibir dengan nada meremehkan. Pang, aku adalah pemimpin sekte pedang besar, kau berani membunuhku. Huang Xiaolong mencibir dan berkata kepada Marsekal Haotian, pertama, buang laut ki-nya. Wajah Liu Wei menjadi sangat buruk bagi seorang ahli alam Xiantian, laut ki adalah tempat berkumpulnya ki pertempuran. Jika laut ki hancur, itu berarti kultivasi seseorang sedang dihancurkan. Bahkan jika dia ingin memperbaiki laut ki-nya di masa depan, tidak ada metode yang bisa melakukannya. Beraninya kau, Liu Wei meraung marah, melotot ke arah Huang Xiaolong, jika kau berani menghancurkan laut kiku, para ahli sekte pedang besar pasti akan keluar berbondong-bondong untuk memusnahkan seluruh Huang klan manormu. Huang Xiaolong tetap acuh tak acuh terhadap ancaman itu dan tatapan matanya tertuju pada Marsekal Haotian. Baik, Tuan muda, Marsekal Haotian mengerti maksud Huang Xiaolong dan mengakuinya dengan hormat. Satu telapak tangan diarahkan ke jantung Liu Wei dan menghantamnya, laut ki milik ahli Xiantian berada di tempat jantung berada. Ledakan, ayah,
Suara ledakan pelan terdengar dari jantung Liu Wei, mirip balon yang meledak. Liu Wei menjerit kesakitan, tubuhnya berguling-guling di tanah karena rasa sakit, menghantam meja batu marmer taman yang tidak jauh dari situ. Sambil berpegangan pada meja, Liu Wei berjuang untuk berdiri dan dia menjadi gila dan menjerit sekeras-kerasnya, Laut Kiku. Kau menyia-nyiakan Laut Kiku. Dia melolong ke arah langit, mata merahnya menatap dengan kegilaan dan kebencian berbisa pada Huang Xiaolong dan Marshal Hao Tian dan dia berteriak, kalian akan menyesali ini, kalian akan menyesali semua yang telah kalian lakukan hari ini. Menyesal, Huang Xiaolong menghampiri Liu Wei, tangannya tiba-tiba menekuk seperti cakar dan mencengkeram kedua lengan Liu Wei, lalu memutarnya dengan kuat. Suara tulang patah terdengar saat Huang Xiaolong mematahkan kedua lengan Liu Wei. Setelah Laut Ki Liu Wei hancur, dia tidak lagi memiliki basis kultivasi. Jadi, bahkan di hadapan Huang Xiaolong yang berada di puncak Orde ke-6, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sekte Pedang Besar adalah salah satu sekte terkuat di Kerajaan Baolong, dan dia, sebagai pemimpin Sekte Pedang Besar, kapan dia pernah dipermalukan dengan cara seperti itu? Dia, seorang ahli alam Xiantian, lengannya benar-benar dipelintir dan dipatahkan oleh seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Dia kesakitan, tetapi itu hanya menambah kepedihan di matanya, berharap dia bisa menelan Huang Xiaolong sekaligus, aku ingin membunuhmu, anjing kecil. Ketika dia berteriak itu, telapak tangan Fei Hou menamparkan pipi kirinya, langsung menamparkan Liu Wei. Pada saat Liu Wei mendarat di tanah lagi, wajah kirinya bengkak seperti babi. Huang Jun, Huang Ming, Huang Wei, Huang Qide, dan Chen Ying tidak berani bergerak. Mereka menyaksikan Marsekal Hao Tian menyia-nyiakan Laut Ki Liu Wei, menyaksikan kedua lengan Liu Wei dipelintir dan dipatahkan dengan menyedihkan oleh Huang Xiaolong dan hati mereka dipenuhi rasa takut dan menggigil ketakutan. Terutama Huang Jun, Huang Ming, dan Huang Wei, trio ayah dan anak ini. Setiap wajah mereka pucat pasi, dingin seperti mereka telah jatuh ke dalam jurang es ribuan meter, tubuh mereka mulai gemetar tak terkendali. Liu Wei mengerahkan upaya terakhirnya untuk berdiri, dan kali ini, yang terlihat di matanya bukan lagi kekejaman, melainkan ketakutan. Huang Xiaolong, kau, lepaskan aku, selama kau membiarkanku pergi, aku bisa menjamin Sekte Pedang Besarku tidak akan melanjutkan masalah ini, dan tidak akan membalas dendam pada Huang Klan Manor. Liu Wei memohon, suaranya serak. Tidak akan membalas dendam. Huang Xiaolong berdiri di hadapannya dan menggelengkan kepalanya. Pedang Asura sudah ada di tangannya. Melihat bilah pedang di tangan Huang Xiaolong, Liu Wei gemetar ketakutan, aku mohon padamu, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Huang Xiaolong, jangan bunuh aku, apapun yang kau inginkan, aku bisa berjanji padamu. Ekspresi Huang Xiaolong dingin, bukankah sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang? Kau seharusnya tidak bertindak seperti itu sejak awal. Ketika kau melukai ayahku 2 hari yang lalu, kau seharusnya sudah menduga akhir seperti itu. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Liu Wei bisa merasakan niat membunuh yang terpancar dari tubuh Huang Xiaolong. Dalam sekejap ketakutan dan kepanikan, Liu Wei benar-benar berlutut, kau tidak bisa membunuhku, aku adalah seorang pejuang alam Xiantian, kau tidak bisa membunuhku. Prajurit alam Xiantian, pedang di tangan Huang Xiaolong berayun horizontal, dan 2 bilah tajam melesat melintasi angkasa, menggambar 2 garis merah di tenggorokan Liu Wei. Melihat ke bawah, kedua tangan Liu Wei mencengkeram lehernya sendiri saat ia terjatuh tertelungkup. Darah mengalir dari leher melalui celah-celah jarinya dan menodai tanah dengan warna merah gelap. Pemimpin Sekte Pedang Besar, ahli alam Xiantian, Liu Wei, menghembuskan nafas terakhirnya. Mayat Liu Wei tergeletak di sana dengan mata terbelalak. Mungkin, dia tidak pernah menyangka perjalanan biasa ke kerajaan Luotong ini akan menjadi perjalanan yang mengakhiri hidupnya. Yang lebih menggelikan lagi adalah kenyataan bahwa dia benar-benar meninggal di tangan seorang anak kecil berusia 10 tahun. Huang Xiaolong melirik mayat yang membeku di tanah, lalu berbalik, pandangannya tertuju pada Huang Jun, Huang Ming, dan Huang Wei yang tidak jauh dari situ. Menyadari Huang Xiaolong telah mengalihkan perhatiannya pada mereka, jantung ketiga ayah dan anak itu hampir melompat keluar dari mulut mereka dan wajah mereka pucat pasi. Xiaolong, paman tertua salah, paman tertua sekarang tahu. Tiba-tiba, Huang Ming berlutut di hadapan Huang Xiaolong, sambil berteriak, demi ayahmu, ampuni kami, bebaskan kami bertiga, ayah dan anak. Ya, Xiaolong. Kami sempat bingung. Huang Jun mengikuti ayahnya dan berlutut. Tolong kasihanilah kami dan biarkan kami pergi, kami tidak berani melakukan ini lagi di masa mendatang. Selama kau setuju untuk membiarkan kami pergi, kami akan segera meninggalkan Huang Klan Manor. Jabatan Lord Manor di masa depan sudah pasti milik ayahmu. Bab 85, diberikan untukku. Apakah kalian semua akan diampuni? Huang Xiaolong berkata dengan dingin. Namun, pada saat ini, Huang Wei menatap Huang Xiaolong dengan penuh kebencian yang membara dan berkata kepada Huang Ming dan Huang Jun, ayah, kakak, tidak perlu memohon anjing ini, aku tidak percaya anjing ini berani melakukan apapun kepada kita. Mendengar ini, wajah Huang Ming dan Huang Jun berubah menjadi lebih buruk. Cepat berlutut dan akui kesalahanmu pada Xiaolong. Huang Ming merasa jengkel dan marah pada saat yang sama, sebenarnya, dia begitu cemas sehingga ketika dia melompat, telapak tangannya sudah menamparkan wajah Huang Wei di sisi kanan. Dan Huang Ming menamparkan begitu kerasnya hingga membuat Huang Wei pusing dan bingung. Hewan ini, sudah berada dalam situasi seperti ini tetapi dia tidak tahu seberapa seriusnya saat ini. Sampai saat ini, dia masih berani menentang si anjing, Huang Xiaolong, apakah dia tidak lelah hidup? Cahaya dingin melintas di mata Huang Xiaolong saat dia menatap Huang Wei. Huang Qide yang berdiri di satu sisi memilih untuk menyela saat ini.
Dia menatap Huang Xiaolong dengan memohon dan berkata, Xiaolong, Huang Wei masih muda dan naif. Kakek mohon padamu, demi ayahmu, ampuni mereka. Kakek menjamin, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Su Yan berdiri di dekatnya dan mendengar semuanya tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lalu, tiba-tiba, suara langkah kaki lemah terdengar datang dari pelataran dalam dan Huang Peng yang terluka parah berusaha sekuat tenaga untuk setiap langkah terlihat keluar dengan bantuan seorang pelayan. Bahkan di dalam, Huang Peng dapat mendengar ledakan dari pertempuran Liu Wei dan Marsekal Hao Tian, dan karena khawatir terhadap putranya, dia dengan keras kepala bersikeras keluar kamar untuk melihat situasi, mengabaikan tubuhnya sendiri yang terluka. Hal pertama yang dilihatnya saat keluar adalah tubuh Liu Wei yang tergeletak di tanah dengan darah masih mengalir dari lehernya. Namun, tidak ada napas yang tersisa. Liu Wei, pemimpin sekte pedang besar, sudah mati. Huang Peng sangat terkejut dan sulit mempercayainya. Liu Wei adalah seorang ahli alam Xiantian, namun pada akhirnya, dia terbunuh. Siapa yang membunuhnya? Peng Ge, kenapa kamu keluar? Melihat Huang Peng, Su Yan bertanya dengan khawatir sambil segera berlari ke sisinya dan memegang lengannya. Huang Peng menggelengkan kepalanya, bersikeras, aku baik-baik saja. Kemudian, dia datang ke sisi Huang Xiaolong, melihat kakaknya Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei berlutut di depan Huang Xiaolong. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia kurang lebih bisa menebak apa yang terjadi. Huang Peng, kau suruh Xiaolong mengampuni mereka. Huang Ming dan anak-anaknya tahu kesalahan mereka. Huang Qide berkata cepat saat melihat Huang Peng datang. Kepala Huang Peng menoleh ke arah putranya dan berkata, Xiaolong, mengapa kamu tidak mengampuni mereka? Kepada Huang Peng, Huang Xiaolong berkata, ayah memintaku untuk membiarkan mereka pergi, tetapi 2 hari yang lalu, apakah mereka mengampuni ayah? Ketika Liu Wei melukai ayah, apakah kakek menyuruh Huang Ming untuk mengampuni ayah? Huang Xiaolong menunjuk Huang Qide, saat itu, Huang Qide tidak membela Huang Peng, menyuruh Huang Ming untuk mengampuni orang tuanya sama sekali. Tadi, saat Liu Wei berkata dia ingin menyia-nyiakan kultivasiku, apakah kakek memohon pada Huang Ming atau siapapun di antara mereka untuk mengampuni aku? Huang Xiaolong melanjutkan, matanya yang dingin menatap Huang Qide. Kalau bukan karena kebetulan dia membawa Marsekal Hao Tian kembali bersamanya kali ini, maka, orang yang pasti mati pastilah Fei Hou. Dan dia akan berubah menjadi orang yang sia-sia dan cacat. Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei akan memikirkan berbagai cara untuk menyiksanya, seperti yang dinyatakan Liu Wei sebelumnya, mati lebih baik daripada hidup dan mati akan menjadi sebuah kemewahan. Mendengar pertanyaan yang diajukan Huang Xiaolong, Huang Qide menundukkan kepalanya karena malu dan tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Huang Ming dan Huang Jun juga menunduk dan terdiam. Huang Peng menghela nafas dan berkata, Xiaolong, meski begitu, maafkan mereka kali ini. Baiklah, aku tidak akan membunuh mereka. Karena ayahnya memohon kepada mereka, dia tidak tega membiarkan ayahnya kecewa. Tatapan dinginnya jatuh pada 3 orang ayah dan anak, Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei. Panggil Dewan Tetua Klan Huang dan kami akan memutuskan masalah ini sesuai dengan aturan manor Klan Huang. Putuskan sesuai aturan Huang Klan Manor. Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei diam-diam merasa lega di dalam hati mereka. Namun, wajah mereka juga berubah sedikit lebih pucat pada saat yang sama. Menurut peraturan Huang Klan Manor, mereka yang bersekongkol dengan orang luar untuk melukai saudara satu klan akan dihukum dengan pemusnahan kultivasi mereka dan diusir dari Huang Klan Manor. Malam pun tiba, salju terus turun. Huang Xiaolong berdiri di halaman kecilnya menatap langit malam yang gelap, membiarkan salju jatuh di tubuhnya. Sebelumnya pada sore hari, kakeknya Huang Qide memanggil Dewan Tetua, dan sesuai peraturan Huang Klan Manor, mengurusi Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei. Namun, selama pertemuan itu, ayahnya sekali lagi memohon demi paman tertuanya dan pada akhirnya, hanya kultivasi mereka bertiga yang hancur, namun mereka masih tetap tinggal di Huang Klan Manor. Kakek Huang Qide lah yang memerintahkan kepala pelayan, Chen Ying untuk melakukan tindakan tersebut. Rapat Dewan, Huang Xiaolong tidak ikut. Dia tahu karena beberapa saat yang lalu, Su Yan datang dan memberitahunya hasilnya. Pada titik ini, Marsekal Hao Tian dan Fei Hou datang di belakang Huang Xiaolong. Yang mulia, mohon jangan salahkan tuan muda kedua atas masalah ini. Bagaimanapun, Huang Ming adalah paman tertua Anda. Marsekal Hao Tian menghibur. Huang Xiaolong mengangguk, aku mengerti. Meskipun Huang Ming memperlakukan Huang Peng seperti itu, ayahnya tetap memohon kepada mereka. Huang Xiaolong tidak menyalahkan ayahnya sedikit pun. Beberapa menit kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan halaman kecil bersama Marsekal Hao Tian dan Fei Hou, dan mereka bertiga pergi ke kamar Huang Peng. Ayahnya dan ibunya hadir di ruangan itu. Setelah menerima perawatan dari Huang Xiaolong menggunakan kekuatan internal kitab metamorfosa tubuh, luka-luka Huang Peng telah banyak pulih, dan ia tak lagi terbaring di tempat tidur. Xiaolong, Huang Peng dan Su Yan melihat Huang Xiaolong masuk bersama Marsekal Hao Tian dan Fei Hou, keduanya berdiri dengan tergesa-gesa. Salam, Marsekal. Kemudian, Huang Peng dan Su Yan mengangguk memberi salam pada Marsekal Hao Tian. Pada saat ini, Huang Peng sudah mengetahui identitas Marsekal Hao Tian. Tidak. Melihat Huang Peng dan Su Yan menyapanya dengan hormat, Marsekal Hao Tian sedikit gugup dan bergegas untuk menggendong Huang Peng dan Su Yan. Melihat keduanya, dia tersenyum pahit, di masa depan, panggil saja aku dan Fei Hou dengan nama. Kami berdua adalah bawahan tuan muda, kami tidak berani menerima salam sebesar itu dari tuan dan nyonya Manor kedua.
Apa yang dikatakan Marsekal Haotian adalah kebenaran, meskipun dia adalah satu-satunya marsekal kerajaan Luotong, di atas ribuan prajurit dan di bawah satu raja, di hadapan Huang Xiaolong, dia hanyalah seorang bawahan. Meskipun Marsekal Haotian berkata demikian, Huang Peng dan Su Yan tetap tidak berani memanggil Marsekal Haotian dengan namanya. Inilah satu-satunya Marsekal Haotian di kerajaan Luotong. Jika ini terjadi di masa lalu, mereka bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk menyambut Marsekal Haotian. Beberapa saat kemudian, mereka semua sudah duduk. Di depan mata Huang Peng dan Su Yan, Huang Xiaolong mengeluarkan 20 buah sikas. Ini buah sikas. Dua pasang mata terbelalak kaget. Huang Xiaolong tersenyum dan mengangguk, ya, 20 buah sikas ini adalah sesuatu yang aku temukan secara kebetulan. Ayah, ibu, kalian berdua ambil buah sikas ini dan tanam. Baik Huang Peng maupun Su Yan hendak membuka mulut untuk menolak, tetapi Huang Xiaolong lebih cepat sedetik dari mereka. Sambil menggelengkan kepalanya, Huang Xiaolong berkata, tidak perlu mengatakan apa-apa, aku sudah mengambil cukup banyak buah sikas. Selain itu, aku masih punya beberapa lagi. Oleh karena itu, Huang Peng dan Su Yan hanya bisa menyimpan buah sikasnya saja. Tepat ketika mereka berdua gembira dengan buah sikas, Huang Xiaolong mengeluarkan 2 botol kecil dan berkata kepada Huang Peng dan Su Yan, ayah, ibu, ini adalah roh dan kelas 4 tingkat tinggi, Xing Yao Dan, sedangkan ini adalah roh dan kelas 5 tingkat tinggi, Qi Dan. Ambillah. Roh kelas 4 dan, Xing Yao Dan. 5 roh dan kelas tinggi, Qi Laut Dan. Huang Peng dan Su Yan gemetar, menatap putra mereka dengan ekspresi yang tidak terbayangkan. Xiaolong, kamu bilang, di dalam 2 botol ini ada. Huang Peng terdiam, tergagap saat dia mencoba bertanya pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong terkekeh, benar sekali. Sebenarnya, aku adalah murid Akademi Bintang Kosmik. Kali ini dalam kompetisi akademi, aku memenangkan kategori tahun pertama dan diberi hadiah pil Xing Yao ini. Sedangkan pil Laut Qi ini, diberikan kepadaku oleh Kepala Sekolah Sun Zhang dan Wakil Kepala Sekolah Xiong Chu. Bab 86, Huang Ming dan putranya, terbunuh. Siswa Cosmic Star Academy. Juara tahun pertama, kepala sekolah menghadiahkan spirit dan kelas 5 yang tinggi kepadanya. Huang Peng dan Su Yan merasa kepala mereka berputar-putar, pusing. Murid Akademi Bintang Kosmik, di sanalah semua junior paling berbakat dari kerajaan Luotong berkumpul. Putra mereka sebenarnya adalah murid Akademi Bintang Kosmik, tidak hanya itu, Xiaolong adalah juara tahun pertama dan diberi roh dan 5 kelas tinggi dari kepala sekolah. Apa artinya ini? Keduanya sangat sadar, namun, berita ini datang terlalu tiba-tiba, dan terlalu mengejutkan dan terlalu tidak dapat dipercaya sampai-sampai mereka berdua tidak dapat menerimanya pada saat yang bersamaan. Setelah waktu yang terasa sangat lama, Huang Peng dan Su Yan perlahan pulih dari keterkejutan dan kegembiraan mereka, saling bertukar pandang, Huang Peng menggelengkan kepalanya dalam hati, anak ini, tak seorang pun dari mereka yang bisa melihatnya lagi. Pada mulanya, Fei Hou merupakan seorang kultivator tingkat akhir dari Ordo ke-10 yang mengikuti putranya dan memanggilnya Tuan Muda. Kini, yang lebih mengejutkan lagi, Marsekal Haotian dari kerajaan Luotong juga mengikuti putranya dan menjadi bawahan putra mereka. Selain itu, dia telah menjadi murid Akademi Bintang Kosmik, dan dia adalah murid nomor 1 tahun pertama, dan dia dianugerahi roh dan 5 tingkat tinggi tanpa alasan dan tanpa biaya. Segala yang terjadi membuat mereka tidak dapat melihat misteri di sekitar putra mereka. Akhirnya, mereka hanya bisa menerima 2 botol yang berisi Xing Yao Dan Qi Dan. Sambil memegang satu dan masing-masing di tangan mereka, mereka tidak tahu apakah mereka harus gembira atau bahagia. Namun, setelah mereka tenang dan menerima 2 pil itu, Huang Xiaolong sekali lagi mengeluarkan 2 set buku petunjuk, sambil berkata, ini adalah 1 set teknik kultivasi tingkat bumi dan keterampilan bertarung. Apa, teknik kultivasi tingkat bumi dan keterampilan bertarung? Huang Peng dan Su Yan yang baru pulih sekali lagi merasa pusing. Peringkat bumi, dengungan terus bergema dalam otak mereka. Lama kemudian, mereka berangsur-angsur menjadi tenang. Mengambil teknik kultivasi dan keterampilan bertarung tingkat bumi, keduanya sudah terdiam. Ayah, Ibu, setelah tahun baru 2 hari lagi, pindahlah ke kota kerajaan Luotong bersamaku. Suara Huang Xiaolong serius dan rendah. Ke kota kerajaan Luotong. Ini, Huang Peng dan Su Yan terkejut dengan usulan tiba-tiba putra mereka dan ragu-ragu. Karena kematian Liu Wei, Huang Klan Manor tidak lagi aman. Selain itu, saya telah membeli sebuah rumah besar di kota kerajaan. Kata Huang Xiaolong. Segera, Sekte Pedang Besar akan tahu bahwa Liu Wei dibunuh olehnya, jika orang tua dan saudara kandungnya tetap tinggal di Huang Klan Manor, itu pasti tidak aman. Baik Huang Peng maupun Su Yan tahu keseriusan masalah ini, dan mereka tidak memiliki konflik dalam pindah ke kota kerajaan, hanya saja mereka telah tinggal di Huang Klan Manor begitu lama, terutama Huang Peng sejak ia lahir, ia selalu berada di sini. Lalu, kakekmu. Ketika Huang Peng menyebutkan hal ini, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak mungkin, ayah. Tidak perlu membicarakan masalah ini lagi. Huang Peng mendesah dalam hatinya, awalnya dia ingin meminta putranya untuk membawa ayahnya bersama mereka. Namun, dia tahu bahwa tidak mungkin putranya membawa serta kakek Huang Qide. Meskipun putranya tidak membunuh Huang Ming dan putra-putranya, bukan berarti Xiaolong telah memaafkan mereka. Karena dia memohon belas kasihan, Xiaolong membiarkan masalah itu ditangani sesuai dengan aturan Huang Klan Manor. Ayah Huang Qide selalu memihak pada pihak Huang Ming, dan Huang Peng menyadari bahwa tidak mungkin bagi putranya untuk memaafkan ayahnya, Huang Qide. Huang Peng sudah bisa membayangkan pemandangan setelah mereka berangkat ke kota kerajaan.
Kedatangan para ahli sekte pedang besar ke Huang Clan Manor, Liu Wei meninggal di Huang Clan Manor dan itu berarti Huang Clan Manor tidak akan bisa lolos dari amukan sekte pedang besar. Dari atas ke bawah, istana akan menjadi. Huang Peng sedang bergumul dalam hatinya. 2 hari telah berlalu. Tahun baru telah tiba. Salju dingin turun di luar sementara halaman timur sedang dalam suasana yang ramai. Adik perempuannya, Huang Min, dan adik laki-lakinya, Huang Xiaohai, mengganggu Huang Xiaolong untuk bermain dengan mereka. Meskipun Huang Min ditendang oleh Huang Wei, lukanya lebih ringan daripada luka Huang Peng. Dan setelah perawatan dari Huang Xiaolong, dia hampir sembuh total. Tahun baru ini menjadi salah satu tahun baru yang paling membahagiakan bagi kedua anak kecil itu. Kehangatan dan keramaian di halaman timur sungguh bertolak belakang dengan suasana di istana klan Huang lainnya yang tenggelam dalam keheningan mencekam, terutama halaman utara, seakan dikutuk dengan suasana yang mematikan. Tahun baru berakhir dengan cepat. Pada hari ketiga tahun baru, Huang Xiaolong membawa orang tua dan saudara-saudaranya meninggalkan Huang Clan Manor, menuju kota kerajaan Luotong. Ketika mereka pergi, Huang Peng membawa serta 7 hingga 8 pengawal dan pelayan. Para pengawal dan pelayan ini mengikuti Huang Peng sejak ia kecil, dan mereka semua tentu saja setia. Terhadap ini, Huang Xiaolong tidak keberatan. Kakak, apakah benar-benar ada banyak tempat yang menyenangkan di kota kerajaan? Di jalan, Huang Min bertanya kepada Huang Xiaolong. Ketika kedua bocah kecil itu mengetahui bahwa mereka akan pergi ke kota kerajaan, keduanya melompat kegirangan. Sepanjang jalan, keduanya mengobrol tanpa henti. Kota kerajaan adalah tempat yang menyenangkan. Huang Xiaolong tersenyum dan berkata, Kakak, apakah kita perlu kembali ke Huang Clan Manor di masa depan? Tanya Huang Xiaohai. Tahun ini, Huang Xiaohai telah berusia 7 tahun dan telah melalui upacara kebangkitan jiwa bela diri. Bakatnya bagus, memiliki jiwa bela diri tingkat 8 teratas. Bagaimana denganmu, apakah kamu ingin kembali ke Huang Clan Manor? Alih-alih menjawab, Huang Xiaolong bertanya sambil tersenyum. Aku tidak ingin kembali ke Huang Clan Manor. Huang Xiaohai menggelengkan kepalanya kuat-kuat, aku tidak ingin melihat si brengsek Huang Wei itu lagi. Huang Peng dan Su Yan tetap diam tentang topik ini. Karena kali ini Huang Xiaolong bepergian bersama keluarganya, kecepatan perjalanan mereka cukup lambat, menghabiskan waktu 6 hari untuk bepergian keluar dari Kabupaten Changlan. Dengan kecepatan mereka bergerak, dibutuhkan waktu setidaknya sebulan bagi mereka untuk mencapai kota kerajaan Luotong. Saat mereka meninggalkan Kabupaten Changlan, Marsekal Haotian memberitahu Huang Xiaolong, Huang Qide, Huang Ming, dan klannya pindah dari istana, meninggalkan istana klan Huang. Huang Xiaolong mengangguk. Ini sesuai dengan harapannya. Huang Qide khawatir sekte pedang besar akan melampiaskan amarahnya pada istana klan Huang, jadi dia pasti akan memindahkan klan Huang ke tempat yang lebih aman. Sangat cepat, 20 hari telah berlalu dalam perjalanan. Sepanjang perjalanan, tak ada yang terasa membosankan dengan Huang Min dan Huang Xiaohai yang berkicau. Sepanjang perjalanan, karena banyaknya hari yang dilalui bersama, Huang Min, Huang Xiaohai, dan si monyet ungu kecil menjadi akrab, ketiganya sering berkuda bersama. Suatu hari, jauh di tengah malam yang sunyi, Huang Xiaolong sedang beristirahat di tempat terbuka dekat hutan. Semua orang berkumpul di sekitar api unggun, dan di atas api unggun tergantung binatang pakis pasir dan bau harumnya tercium dari daging panggang. Huang Min, Huang Xiaohai, dan monyet ungu kecil itu berperilaku sangat baik, menunggu dengan patuh di samping dengan air liur menetes dari mulut mereka sementara mata besar dan bulat menatap lekat-lekat potongan daging panggang itu. Cahaya api menghasilkan bayangan jingga kemerahan di atas siluet orang tuanya. Menyaksikan adegan ini, semburan kehangatan memenuhi hati Huang Xiaolong. Pada saat ini, Marsekal Haotian tiba-tiba datang di belakang Huang Xiaolong, dan dengan suara rendah berbisik, Tuan Muda, bawahan ini memiliki sesuatu untuk dilaporkan tentang Huang Clan Manor. Huang Xiaolong berdiri dan berjalan agak jauh dari api unggun, tepatnya lebih dari belasan meter jauhnya. Ada apa? Tanya Huang Xiaolong. Tuan Muda, bawahan ini baru saja menerima laporan yang mengatakan bahwa sekte pedang besar telah menemukan Huang Qide dan yang lainnya. Marsekal Haotian menyampaikan dengan jujur, Huang Qide telah meninggal, Huang Ming, Huang Jun, dan Huang Wei juga dibunuh oleh orang-orang dari sekte pedang besar. Huang Xiaolong terdiam sejenak, lalu mengangguk, aku tahu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, kembali ke api unggun. Xiaolong, ada apa? Huang Peng bertanya seolah-olah dia sudah menebak hasilnya. Huang Xiaolong mengangguk, Haotian baru saja melaporkan bahwa orang-orang dari Huang Clan Manor ditemukan oleh sekte pedang besar. Mengenai masalah ini, Huang Xiaolong tidak ingin menyembunyikannya dari ayahnya. Bab 87, biarkan mereka makan di lantai bawah. Mendengar ini, tubuh Huang Peng menegang di tempat, dan seperti dia, Su Yan juga tercengang. Hanya 2 orang kecil, Huang Min dan Huang Xiaohai yang menatap daging panggang dengan mata berbinar. Tak satu pun dari mereka mengerti arti sebenarnya dari kata-kata Huang Xiaolong ketika dia mengatakan sekte pedang besar telah menemukan orang-orang Huang Clan Manor. Kelompok pengawal dan pelayan yang mengikuti Huang Peng dari istana klan Huang juga tampak sedih. Xiaolong, berjanjilah pada ayah, kau harus menghancurkan sekte pedang besar. Setelah beberapa lama, Huang Peng berbicara dan suaranya tercekat dan terdengar sedikit serak. Jangan khawatir, ayah, aku akan melakukannya. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya tanda berjanji, bukan untuk Huang Ming dan anak-anaknya, tetapi untuk orang tua dan adik-adiknya. Dia sama sekali tidak akan membiarkan keberadaan sekte pedang besar mengancam keselamatan orang tua dan saudara-saudaranya. Kakak, apakah daging panggangnya sudah siap? Bisakah kita makan? Pada titik ini, Huang Xiaohai kecil bertanya, memecah suasana yang pengap, perutnya patuh, mengeluarkan suara gemuruh, gululu, perutku sudah kempes karena lapar. Huang Xiaolong terkekeh,
Baiklah, ayo makan. Yai, ketika kedua anak kecil itu mendengar izin dari kakaknya, keduanya melompat kegirangan. Malam berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Huang Xiaolong dan kelompoknya telah memulai perjalanan mereka hari itu. Dan 2 hari kemudian, mereka tiba di gerbang besar kota kerajaan Luotong. Berdiri di depan gerbang besar menuju kota kerajaan, Huang Peng, Su Yan, 2 orang kecil dan anggota kelompok lainnya tampak linglung. Gerbang kota besar memberi kesan visual yang kuat bagi para pendatang baru. Kakak, inikah kota kerajaan Luotong kita? Sangat, sangat besar, ah. Lama kemudian, adik laki-lakinya Huang Xiaohai berkicau dengan berlebihan, menggunakan 3 kata, sangat dalam satu kalimat. Sangat besar. Melihat reaksi lucu adiknya, Huang Xiaolong tersenyum. Ayo pergi, ayo masuk ke kota. Huang Xiaolong tertawa dan berkata. Mendengar hal itu, kedua anak kecil itu pun berlari di depan semua orang menuju gerbang kota, saling bersaing untuk melihat siapa yang akan memasuki kota terlebih dahulu. Pada awalnya, para pengawal kota ingin menghalangi jalan Huang Min dan Huang Xiaohai, namun, ketika mereka melihat Huang Xiaolong dan Marsekal Hao Tian muncul di belakang kedua bocah nakal itu, para pengawal langsung mundur ke samping dan berlutut dengan satu kaki. Salam, Tuan Marsekal Hao Tian. Para penjaga ini tentu saja mengenali Marsekal Hao Tian. Bangun, Marsekal Hao Tian menganggukkan kepalanya, mempersilakan para penjaga gerbang kota berdiri. Para penjaga bergegas berdiri dan mundur ke samping dengan hormat. Huang Xiaolong dan orang tuanya berjalan di depan, diikuti oleh Marsekal Hao Tian dan Fei Hou di belakang mereka, melewati gerbang kota menuju kota kerajaan. Huang Min dan Huang Xiaohai bersorak, berlari melewati gerbang dan pada akhirnya, Huang Min memenangkan perlombaan. Meskipun bakat Huang Xiaohai lebih tinggi dari Huang Min, semangat bela dirinya baru saja bangkit belum lama ini bagaimana mungkin dia bisa melampaui Huang Min yang telah mengolah ki pertempuran selama lebih dari setahun. Kedua anak kecil itu terengah-engah, sambil menyeka butiran keringat dari dahi mereka. Dan sementara kedua bocah kecil itu menyeka keringat dari kompetisi lari kecil mereka, para penjaga kota menyeka keringat dingin dari dahi mereka sendiri akibat cobaan berat itu. Siapa anak itu? Sampai-sampai Marsekal Hao Tian berjalan di belakangnya. Kamu pasti tidak tahu ini karena kamu baru saja tiba di kota kerajaan beberapa hari yang lalu. Wajar saja kalau kamu tidak tahu, dia adalah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Siapa Huang Xiaolong? Petik 2, petik 2. Saat para penjaga kota tengah bergosip di antara mereka, Huang Xiaolong dan kelompoknya menghilang dari pandangan. Memasuki kota kerajaan, berjalan-jalan di jalanan kota yang ramai dan lebar, Huang Min dan Huang Xiaohai berlarian kemana-mana. Kadang-kadang melihat beberapa kios di sebelah kanan, lalu ke sebelah kiri, mereka sangat gembira dan bahagia. Bahkan monyet ungu kecil di bahu Huang Xiaolong berlari turun untuk bergabung dengan kedua lelaki kecil itu, berlarian ke sana kemari, sambil tertawa gembira. Melihat adik perempuan dan laki-lakinya bermain, Huang Xiaolong juga merasa senang. Setelah berjalan-jalan selama sekitar 1 jam, ketika mereka melewati restoran lezat, Huang Xiaolong tiba-tiba berhenti. Berbalik ke arah Huang Peng dan Su Yan, dia bertanya, Ayah, Ibu, bagaimana kalau kita masuk dan makan sesuatu? Huang Xiaolong teringat saat pertama kali dia datang ke kota kerajaan, saat dia bersama Fei Hou. Hidangan dan anggur bulan salju di restoran ini cukup enak. Sebelum Huang Peng atau Su Yan sempat menjawab, monyet ungu kecil itu sudah bertepuk tangan dan mencicip tanda setuju, dengan rakus menepuk-nepuk bibirnya seolah-olah air liurnya akan keluar. Jelas, ia masih ingat rasa anggur bulan salju. Melihat ini, Huang Peng dan Su Yan mengangguk dan semua orang tertawa terbahak-bahak karena kejenakaan monyet ungu kecil itu. Maka, mereka pun masuk ke dalam restoran. Orang yang melayani Xiaolong adalah pelayan yang sama seperti terakhir kali. Melihat Huang Xiaolong, mata pelayan kecil itu berbinar dan bergegas menyambut Huang Xiaolong dengan penuh rasa hormat. Meskipun sudah setahun berlalu, kenangan server kecil tentang Huang Xiaolong dan Fei Hou masih sangat dalam. Saat itu restoran lezat hampir dihancurkan, bagaimana dia bisa melupakan mereka? Dengan membungkuk hormat dan tersenyum ramah, pelayan kecil itu menuntun Huang Xiaolong dan kelompoknya ke lantai pertama restoran. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong dan yang lainnya pun duduk. Kepala restoran pun datang. Napasnya masih terengah-engah, seakan-akan dia berlari dari kejauhan. Keringat membasahi wajahnya. Dengan cepat merapikan penampilannya, dia datang ke meja Huang Xiaolong, dan bos memberi hormat kepada Marshal Hao Tian dan secara pribadi mengatur hidangan dan anggur untuk kedua meja Huang Xiaolong dan teman-temannya. Bos bahkan mengeluarkan anggur bulan salju yang telah disimpan selama lebih dari 1 dekade untuk disajikan kepada mereka. Saat anggur bulan salju diletakkan di atas meja dan sebelum ada yang bisa bergerak, monyet ungu kecil itu sudah melompat ke salah satu kendi anggur, mengangkatnya, dan mulai minum dengan rakus. Ia bersendawa keras setelah puas, membuat orang-orang tertawa terbahak-bahak. Saat makanan dan anggur disajikan, aroma yang menggoda tercium di udara, menyebabkan kedua anak kecil itu meneteskan air liur. Sumpit sering terlontar saat suara perkakas dan cangkir bergerak. Ketika semua orang sedang menikmati hidangan, sepasang suami istri yang terdiri dari seorang pemuda dan seorang wanita muda naik ke lantai pertama. Dilihat dari sikap mereka, mereka adalah pelanggan tetap restoran lezat. Huang Xiaolong melirik mereka dari sudut matanya, menyadari bahwa keduanya tampak familiar. Kemudian dia teringat ketika dia pertama kali tiba di kota kerajaan bersama Fei Hou, mereka adalah Tuan Muda dan Nona Muda Lin dari rumah Markis. Dia ingat saat itu, Tuan Muda Lin dan Nona Muda Lin sedang mengendarai binatang api tingkat 4 memasuki kota. Tentu saja, mereka tidak perlu membayar biaya masuk di gerbang kota. Sesampainya di lantai pertama restoran, Lin melihat sekeliling dan melihat kelompok Huang Xiaolong menempati 2 meja besar dengan 2 anak kecil yang sedang makan dengan berisik.
Lin Ke mengerutkan kening. Dia melemparkan sekantong koin emas ke pelayan di belakangnya dan menunjuk ke arah Huang Xiaolong, dan dengan nada memerintah, dia berkata, seluruh lantai pertama, aku akan memesannya. Usir orang-orang biasa yang rendah ini, suruh mereka makan di bawah. Rakyat jelata yang rendahan, orang-orang yang makan di dua meja, termasuk Huang Xiaolong, berhenti dan berbalik. Pelayan itu tercengang. Lin Ke melihat pelayan kecil itu sedang linglung dan dia membentak, apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Kita akan memesan seluruh lantai ini, usir orang-orang rendahan ini dan suruh mereka makan di lantai bawah. Kalau tidak, mereka akan mempengaruhi selera makan kita. Ekspresi wajah Marsekal Haotian dan Fei Hou berubah. Namun, saat Marsekal Haotian dan Fei Hou ingin berdiri, Huang Xiaolong mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Huang Xiaolong melambaikan tangan ke pelayan kecil itu dan berkata, kamu, kemarilah. Meskipun pelayan itu berbeda dengan pelayan yang menyambut Huang Xiaolong, dan tidak mengetahui identitas Huang Xiaolong, sebelumnya bos telah memerintahkan mereka masing-masing untuk melayani kedua meja ini dengan hormat, dan tidak menunjukkan sedikit pun kelalaian. Jadi, ketika pelayan itu mendengar Huang Xiaolong memanggilnya, dia bergegas menghampiri Huang Xiaolong tanpa menunda sedikit pun, bertanya, Tuan Muda, apa pesanan Anda? Sama seperti pihak lain, Huang Xiaolong melemparkan sekantung besar koin emas ke pelayan, dan menunjuk kedua orang bermarga Lin, aku tidak ingin melihat mereka di restoran lesat, usir mereka dari restoran ini agar mereka tidak memengaruhi selera makanku. Bab 88, apakah ada begitu banyak kebetulan? Apa yang kau katakan, rakyat jelata yang hina? Lin Ke mengamuk, dan dia menunjuk Huang Xiaolong. Rakyat jelata yang hina ini berani mengatakan itu padanya. Apakah kamu tidak mendengar dengan jelas apa yang aku katakan? Huang Xiaolong memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya yang tenang. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang keras terdengar menaiki tangga dan beberapa penjaga muncul di lantai pertama. Nona, ada apa? Salah satu penjaga berjalan mendekati Lin Ke dan bertanya. Para pengawal Markis Mansion ini awalnya menunggu di bawah, namun mereka semua bergegas datang mendengar suara nona muda mereka. Orang biasa yang rendahan ini berani menghinaku. Pergi dan tampar dia, dengan keras. Lin Ke menunjuk Huang Xiaolong dan kilatan kejam melintas di matanya, pukul sampai semua gigi di mulut anjingnya rontok. Siapapun yang berani ikut campur, akan menerima hukuman yang sama. Ya, Nona. Puluhan pengawal Markis Mansion menyebar dan mengepung kedua meja, salah satu dari mereka berjalan keluar, mengangkat tangannya dan mengayunkannya dengan keras ke wajah Huang Xiaolong. Para mantan pengawal Huang Klan Manor merasa kesal melihat ini dan ingin berlari keluar, tetapi sebuah siluet lebih cepat dari mereka, dan bergerak di depan mereka. Pengawal Markis Mansion yang hendak menamparkan Huang Xiaolong tiba-tiba berteriak, tubuhnya terbalik keluar seolah-olah dia ditabrak batu besar dan jatuh dengan keras di lantai sebelum berguling menuruni tangga ke lantai bawah. Keheningan sejenak merasuki ruangan di lantai pertama. Siluet yang bergerak adalah Fei Hou. Setelah hening sejenak karena terkejut, semua pengawal Markis Mansion menjadi marah. Mereka semua menghunus pedang yang mereka bawa dan pada saat itulah Fei Hou mendengus, enyahlah. Suaranya menggelegar seperti ombak, dan kilat zigzag muncul entah dari mana seperti jaring. Ini adalah Sound of Lightning Fall milik Fei Hou, keterampilan pertempuran tingkat misterius tingkat tinggi. Yang terkuat di antara pengawal Markis Mansion ini adalah yang berada di puncak Ordo ke-7, dan kemampuan mereka tidak cukup untuk lolos dari sambaran petir ini. Setelah tubuh para pengawal ini disambar petir, mereka berguncang dan kemudian terbalik. Pada saat mereka jatuh ke lantai, para pengawal ini tidak lagi dapat dikenali, tubuh mereka hangus hitam pekat dengan asap abu-abu mengepul dari mereka seperti arang yang terbakar. Kau, melihat semua pengawal yang mereka bawa dikalahkan, ekspresi di wajah Lin Ke dan Lin Guo sangat jelek. Tampar, suara dingin Huang Xiaolong terdengar. Baik, Tuan Muda. Tepat saat suara Fei Hou berakhir, sisi kanan wajah Lin Ke tercetak tanda merah berupa 5 jari. Apakah kalian rakyat jelata yang rendahan ini tahu siapa aku? Berani sekali menyentuhku. Lin Ke merasa takut sekaligus geram. Salah satu tangannya menutupi sisi kanan wajahnya saat dia melotot penuh kebencian ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hou, meraung sekeras-kerasnya. Lagi, suara Huang Xiaolong terdengar sekali lagi. Jejak 5 jari berwarna merah tua muncul di pipi kanan Lin Ke. Darah menetes dari mulutnya saat dia meludahkan giginya. Lin Ke menatap gigi yang menggelinding di lantai dan terdiam sejenak. Dia menjerit histeris ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hou, kau berani memukulku. Kau benar-benar berani memukulku. Kau tahu siapa aku? Aku adalah Nona Markis Mansion. Ayahku adalah Markis Lin Xian. Aku ingin membunuh kalian rakyat jelata yang hina, membunuh setiap rakyat jelata yang hina seperti kalian. Lagi, Huang Xiaolong tidak memperhatikan. Dua suara tamparan terdengar di restoran yang sunyi itu. Kali ini, tubuh Lin Ke bergetar karena kedua sisi wajahnya memiliki bekas 5 jari yang merah menyala, darah dan beberapa gigi keluar dari mulutnya. Adik perempuan, jangan bicara lagi. Mari kita kembali ke rumah Markis dulu. Lin Guo yang melihat semuanya dari samping merasa gelisah dan kesal pada saat yang sama. Dia berjalan mendekat dan menarik Lin Ke sambil mencoba membujuk. Dia telah melihat niat Huang Xiaolong, jika adik perempuannya terus mengoceh, dia mungkin akan meninggalkan semua giginya di sini. Tanpa menunggu jawaban Lin Ke, Lin Guo sudah menarik Lin Ke menuju tangga, melarikan diri secepat yang dia bisa. Melihat Lin Guo menyeret Lin Ke melarikan diri dengan panik, Huang Xiaolong mencibir. Sebelum Lin Ke menghilang, wajahnya penuh dengan ketidakpuasan dan kebencian, dan dia percaya bahwa masalah ini tidak akan berakhir di sini. Jika semuanya berjalan sesuai harapannya, setelah kembali ke Markis Mansion, keduanya akan kembali ke sini dengan sekelompok ahli. Pelayan kecil itu melihat Lin Guo dan Lin Ke yang berlari tergesa-gesa, lalu melihat ke bawah ke lantai yang dipenuhi oleh penjaga Markis Mansion, jiwanya melayang karena terkejut.
Pikirannya kembali setelah beberapa saat dan dia bergegas untuk melaporkan masalah itu kepada bosnya. Setelah Lin Guo dan Lin Ke lari, Huang Xiaolong dan yang lainnya melanjutkan makan mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Adapun Lin Guo dan Lin Ke, mereka kembali ke Markis Mansion segera setelah meninggalkan restoran lesat. Lin Ke meratap sepanjang jalan kembali ke rumah Markis, dan baik Lin Ke maupun Lin Guo melangkah ke aula utama. Markis Lin Xian sedang dalam suasana hati yang baik, mengobrol dengan seorang pria parubaya. Pria parubaya ini mengenakan baju besi yang dikeluarkan oleh tentara, dan ada beberapa lencana mengilap di bahunya. Pria parubaya ini adalah salah satu jenderal kerajaan Luotong, Jenderal Hong Deseng. Lin Ke menangis saat dia berjalan ke aula utama, dan ini mengejutkan Lin Xian dan Hong Deseng, menyebabkan mereka menghentikan diskusi mereka. Ketika keduanya melihat Hong Deseng di aula utama, mereka menghampiri dan menyapa, Paman Hong. KR, apa yang terjadi? Siapa yang menyakitimu? Lin Xian melihat darah di wajah putrinya dan wajahnya menjadi gelap. Ayah, Paman Hong, kalian harus mencari keadilan untukku. Lin Ke menutupi wajahnya sambil menangis, baru saja di restoran lesat, sekelompok anjing biasa menamparkan wajahku. Bahkan gigiku tanggal. Apa? Wajah Lin Xian menjadi lebih gelap, cahaya dingin melintas di matanya. Apakah ada sesuatu yang aneh pada kelompok orang itu? Pada saat ini, Hong Deseng tiba-tiba bertanya. Ketiga orang yang ada di aula bersamanya tercengang mendengar pertanyaan itu. Saudara Hong, apa yang ingin kamu katakan? Lin Xian bertanya. Hong Deseng menjelaskan, apakah kamu masih ingat tahun lalu apa yang terjadi di restoran lesat? Lin Xian gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tahun lalu, Adipati Meng Chen dan putranya, Meng Xia, melukai adik muda Marsekal Hao Tian karena mereka mengandalkan lebih banyak orang. Kemudian, Marsekal Hao Tian bergegas ke restoran dan membunuh Meng Chen dan Meng Xia untuk melampiaskan amarahnya. Meskipun kejadian itu terjadi setahun yang lalu, bagaimana mungkin Lin Xian bisa melupakannya? Dan tempat di mana Meng Chen dan Meng Xia terbunuh adalah di restoran lesat. Lin Ke dan Lin Guo juga teringat kejadian ini dan wajah keduanya berubah menjadi hijau pucat, kemudian memutih. Saudara Hong, kebetulan seperti itu tidak terjadi, kan? Lin Xian ragu sejenak sebelum bertanya. Lebih baik aman daripada menyesal, kata Hong Deseng. Ia menoleh ke arah Lin Ke dan bertanya, seperti apa rupa orang yang menyakitimu? Lin Ke dan Lin Guo menggambarkan ciri-ciri wajah Fei Hou dari ingatan satu persatu. Wajah Lin Xian dan Hong Deseng menjadi semakin muram dari detik ke detik, dan ketika Lin Ke dan Lin Guo selesai berbicara, Hong Deseng terdengar muram saat berkata, saya khawatir orang ini adalah adik muda Marsekal Hao Tian, Fei Hou. Adik muda Marshal Hao Tian, Fei Hou. Wajah Lin Ke dan Lin Guo langsung kehilangan warnanya. Tiba-tiba, Hong Deseng memikirkan sebuah pertanyaan, selain Fei Hou, apakah ada pria berusia 70-an? Dia bahkan menggambarkan seperti apa rupa Marsekal Hao Tian bagi mereka. Lin Ke dan Lin Guo mencoba mengingat. Tetapi, saat itu, Marsekal Hao Tian duduk dengan punggung menghadap tangga, jadi mau tak mau mereka tidak bisa melihat dengan jelas semua orang di sana. Kami tidak memperhatikan. Lin Ke menambahkan, jumlahnya sekitar 14-15 orang. Oh benar, ada seorang anak berusia sekitar 10 tahun, tetapi Fei Hou mendengarkan perintahnya, memanggilnya Tuan Muda, mungkinkah dia? Huang Xiaolong. Lin Xian dan Hong Deseng mengucapkan nama itu serempak. Huang Xiaolong. Tubuh Lin Ke dan Lin Guo gemetar, hampir tersandung. Juara tahun pertama Akademi Bintang Kosmik, nama ini telah lama menyebar ke setiap sudut kota kerajaan, Huang Xiaolong, yang memiliki semangat bela diri naga hitam ilahi purba. Ini bukan lagi rahasia, dan ia dipuji sebagai bakat nomor 1 dalam sejarah kerajaan Luotong. Jika anak itu adalah Huang Xiaolong, maka, gambaran di mana dia menjelek-jelekkan Huang Xiaolong sebagai anjing biasa yang hina, bahkan memerintahkan pengawalnya untuk menamparkan mulut Huang Xiaolong, tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar seolah-olah sedang menderita epilepsi. Bab 89, kembali ke rumah Tianxuan. Lalu ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Lin Ke semakin pucat pasi kesombongan dan sikap lalimnya yang sebelumnya lenyap tanpa jejak. Lin Xian dan Hong Deseng terdiam. Suasana yang berat menyelimuti seluruh aula besar. Ayah, katakan sesuatu. Lin Ke menjadi cemas. Kurang ajar. Tiba-tiba, Lin Xian yang pendiam berdiri dengan marah, membentak Lin Ke, semua masalah ini disebabkan olehmu. Kau pikir aku tidak tahu kepribadianmu? Jika kau tidak salah, kau pikir Fei Hou akan bertindak. Sebuah telapak tangan melayang di wajah Lin Ke dan 5 sidik jari lainnya membakar wajahnya dengan jelas. Lin Ke mencengkeram wajahnya, menatap ayahnya dengan linglung. Air mata mulai mengalir deras dari matanya. Sejak kecil, ayahnya selalu menuruti permintaannya, karena takut mengecewakan putrinya. Namun hari ini, ayahnya benar-benar memukulnya. Semakin Lin Ke memikirkannya, semakin ia merasa dirugikan, dan semakin keras ratapannya terdengar di aula. Kau, Lin Xian mengangkat tangannya sekali lagi dengan marah, tetapi pada akhirnya, tangannya jatuh kembali. Saudara Lin, sekarang bukan saatnya untuk mengajari KR. Lin Guo, ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat ini, Hong Deseng menasihati Lin Xian, mencoba menyelamatkan situasi. Ya, Paman Hong. Lin Guo menjawab dengan hormat dan menceritakan kepada ayahnya dan Paman Hong apa yang terjadi dari awal hingga akhir tanpa sedikit pun niat untuk menyembunyikan apapun. Dia tidak berani menyembunyikan apapun. Lin Xian mendengar putranya mengatakan bahwa putrinya, Lin Ke, memerintahkan pelayan restoran untuk mengusir Huang Xiaolong, Fei Hou, dan orang-orang yang bersama mereka begitu dia melangkah ke lantai pertama. Setiap kalimat yang dia ucapkan dimulai dan diakhiri dengan, anjing rendahan rakyat jelata, dan dia tidak bisa lagi tetap tenang seperti yang diinginkannya.
Setelah Lin Guo selesai menjelaskan kejadian itu, wajah Lin Xian lebih gelap dari air berlumpur. Baiklah, Saudara Lin, pergilah ke restoran lezat untuk meminta maaf kepada Huang Xiaolong dan Fei Hou. Aku akan menemanimu ke sana. Hong Deseng membujuk. Mereka berdua adalah sahabat lama, sejak dia ada di sini, dia tidak bisa hanya duduk dan menonton tanpa melakukan apapun untuk membantu. Ekspresi Lin Xian tidak terlihat lebih baik, sepertinya ini satu-satunya cara. Beberapa saat kemudian, Lin Xian dan Hong Deseng membawa Lin Ke dan Lin Guo ke restoran lezat. Dan tak lama kemudian, mereka berempat tiba di lantai pertama restoran lezat tempat kelompok Huang Xiaolong berada. Lin Xian dan Hong Deseng hendak berbicara ketika mereka berdua melihat sosok yang duduk di sebelah Huang Xiaolong, keduanya menegang dan langkah kaki mereka terhenti tiba-tiba. Mata mereka melotot. Martuan Marsekal Hao Tian. Pada saat itu, Marsekal Hao Tian berbalik dan mendengar suara mereka. Ketika mereka melihat wajah Marsekal Hao Tian, Lin Xian dan Hong Deseng merasakan pikiran mereka menjadi kosong karena ketakutan, keduanya menjadi pucat dalam sekejap. Di belakang mereka ada Lin Ke dan Lin Guo. Ketika mereka berdua mendengar kata-kata yang diucapkan ayah mereka dengan keras, kaki mereka gemetar dan lemas, hampir jatuh ke lantai. Tidak peduli bagaimana mereka menahan rasa takut, mereka tidak dapat berdiri dengan benar. Awalnya, sebelum mereka datang, Lin Xian dan Hong Deseng berharap keberuntungan, Marsekal Hao Tian tidak hadir saat itu. Tapi sekarang, 1 jam kemudian, Huang Xiaolong, Marshal Hao Tian dan seluruh rombongan meninggalkan restoran lezat. Setelah Huang Xiaolong pergi, Lin Xian, anak-anaknya, dan Hong Deseng juga keluar dari restoran dengan wajah muram dan tak bersemangat. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi dalam waktu 1 jam itu. Akan tetapi, keesokan paginya, gelar Markis Lin Xian dicabut dan digantikan dengan dekret kerajaan yang dibuat oleh Raja Lu Ze sendiri. Di pihak Huang Xiaolong, setelah mereka meninggalkan restoran, kelompok itu menuju ke Tianxuan Mansion. Saat mereka semakin dekat, Boli dan para pelayan sedang menunggu di luar. Kakak, mulai sekarang, Tianxuan Mansion ini adalah rumah kita. Berdiri di depan pintu masuk Tianxuan Mansion, adik perempuan Huang Min bertanya dengan penuh harap. Huang Xiaolong mengangguk dan tersenyum, baiklah, mulai sekarang, Tianxuan Mansion adalah rumah kita. Huang Min dan Huang Xiaohai melompat kegirangan mendengar jawaban Huang Xiaolong, saling berlomba di dalam. Hal ini membuat semua orang tertawa. Ayah, ibu, ayo masuk, kata Huang Xiaolong pada Huang Peng dan Suyan. Keduanya mengangguk, merasa terhibur dan senang dalam hati mereka. Beberapa saat kemudian, semua orang pergi ke aula utama dan duduk. Huang Xiaolong meminta Fei Hou untuk mengatur akomodasi bagi orang tuanya, saudara kandungnya, dan para pelayan penjaga yang mengikuti Huang Peng dari Huang Klan Manor. Sebelum kembali ke Huang Klan Manor untuk tahun baru, Xiaolong memberi Fei Hou 1 juta koin emas untuk membeli rumah-rumah tetangga. Dengan demikian, tanah Tianxuan Mansion saat ini telah diperluas 4 kali lipat dan ada banyak kamar. Karena kelelahan setelah melakukan perjalanan selama lebih dari 20 hari, Huang Xiaolong mengantar orang tua dan adik-adiknya untuk beristirahat. Dan hanya 3 orang yang tersisa di aula utama, Huang Xiaolong, Marsekal Hao Tian, dan Fei Hou. Apa hasil penyelidikanmu? Huang Xiaolong bertanya kepada Marshal Hao Tian. Beberapa hari yang lalu, dia telah meminta Marshal Hao Tian untuk menyelidiki situasi Sekte Pedang Besar. Marsekal Hao Tian berdiri dan menjawab dengan hormat, menjawab pertanyaan penguasa, masalah ini sudah diselidiki dengan jelas. Saat ini, Sekte Pedang Besar memiliki sekitar 30.000 pengikut, dan selain Liu Wei yang telah meninggal, ada ahli alam Xiantian lainnya, yaitu Guru Liu Wei, Yu Chen. Yu Chen adalah pemimpin sekte sebelumnya, kekuatannya seharusnya berada di pertengahan Xiantian Orde kedua. Guru Liu Wei, Yu Chen, Xiantian Orde kedua. Huang Xiaolong mengangguk, itu berarti kekuatan Yu Chen setara dengan Marshal Hao Tian. Kemudian, Marsekal Hao Tian terus melaporkan temuan yang terkait dengan Sekte Pedang Besar, jumlah pengikut Orde ke-10, pengikut Orde ke-9, dan seterusnya. Mendengarkan akhir laporan Marsekal Hao Tian, alis Huang Xiaolong berkerut dalam. Tampaknya, menghancurkan Sekte Pedang Besar tidak semudah yang ia kira sebelumnya. Meskipun Sekte Pedang Besar hanya memiliki 1 ahli Xiantian yang tersisa, Yu Chen, sebagai salah satu sekte terkemuka di Kerajaan Baolong, jumlah murid Orde ke-10 dan Orde ke-9 tidaklah sedikit. Terlebih lagi, dia tidak bisa membiarkan Marsekal Hao Tian mengerahkan pasukan untuk ini. Jika pasukan digunakan, itu berarti perang antara 2 kerajaan. Jika saja Yu Ming ada di sana, dengan kekuatan Xiantian Orde ke-10, akan semudah menjentikkan jarinya untuk menyingkirkan Sekte Pedang Besar. Meskipun demikian, Yu Ming telah kembali ke markas Gerbang Asura, dan untuk bergegas kembali ke sini dari benua awan bintang, akan dibutuhkan waktu setidaknya 1 tahun. Dilihat dari situasinya, dia perlu menunggu sampai Yu Ming kembali sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Kini, orang tua dan saudara-saudaranya ada bersamanya di kota kerajaan dan selama Yu Chen tidak lari ke sini, orang tua dan saudara-saudaranya akan aman dengan perlindungan Marsekal Hao Tian. Beberapa waktu kemudian, Marsekal Hao Tian dan Fei Hou meninggalkan aula utama. Aku harus menembus ke tingkat ke-7 secepat mungkin. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Begitu ia naik ke Ordo ke-7, ia dapat membuka lapisan pertama pagoda Linglong dan memperoleh teknik kultivasi fisik warisan, tubuh Linglong emas. Selain kemampuan jiwa bela dirinya, ia dapat bertarung melawan prajurit Ordo ke-8. Tidak hanya itu, setelah membuka lapisan pertama pagoda harta karun Linglong, ia dapat memberikan mutiara naga api kepada orang tuanya. Semakin kuat orang tuanya, semakin baik mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Terakhir, setelah ia melangkah ke Ordo ke-7, semangat bela dirinya akan berevolusi untuk kedua kalinya, dan Xiaolong menantikan transformasi naga kembarnya.
Secara umum, setelah maju ke Ordo ke-7 dan setelah roh bela diri berevolusi untuk kedua kalinya, kemampuan bawaannya juga akan diperkuat. Dalam beberapa kasus, roh bela diri dapat memperoleh kemampuan baru setelah menjalani transformasi kedua. Meskipun kemungkinan terjadinya hal ini sangat rendah, namun semakin tinggi mutu roh bela diri, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya hal itu. Kembali ke kamarnya, Xiaolong naik ke ranjang giok dingin, dan memanggil naga kembar dan mulai berlatih. Menggunakan waktu perjalanan sebulan untuk sampai ke kota kerajaan, Huang Xiaolong telah bertahan dengan latihannya. Selain itu, pagoda harta karun linglong di dalam tubuhnya memancarkan ki naga api setiap saat, melembutkan fisiknya dan meningkatkan ki pertempurannya. Ini membuat Xiaolong tumbuh lebih kuat setiap hari dan penghalang ke Ordo ke-7 menjadi lebih tipis setiap detik. Dia punya firasat bahwa dalam waktu 1 bulan, dia bisa naik ke Ordo ke-7. Bab 90, Kemarahan Raja Nether. Malam pun tiba. Saat Huang Xiaolong berhenti menjalankan taktik Asura, hari sudah larut malam. Cahaya bulan bersinar dan menciptakan lapisan kabut di daratan, dan terkadang, awan tipis menutupi bulan. Huang Xiaolong keluar dari kamarnya menuju halaman kecil. Berdiri di tengah halaman, ia menekuk lutut dan menundukkan tubuhnya, tangan kanannya mengepal dan meninju ke depan perlahan, sementara tangan kirinya melingkar di belakang punggungnya dan mengatur napasnya sesuai dengan kitab suci metamorfosis tubuh tahap kelima. Energi spiritual dari sekitarnya langsung mengalir ke arah Huang Xiaolong. Semenjak dia meninggalkan Huang Clan Manor setahun yang lalu, latihan kitab metamorfosis tubuh Xiaolong telah maju ke tahap kelima dengan kekuatan menarik 9 sapi menjadi satu dan dia telah mencapai bentuk puncak yang dapat maju ke tahap ke-6 setiap saat. Sekarang, kekuatan internal Xiaolong kokoh dan terus meningkat setiap hari. Saat ia bernapas, kabut putih terlihat keluar masuk dari lubang hidungnya. Jika ia masih di bumi di kehidupan sebelumnya, Huang Xiaolong saat ini dapat disebut sebagai ahli kekuatan internal. Kegelapan malam berangsur-angsur tergantikan oleh fajar yang semakin mendekat, dan Huang Xiaolong akhirnya menghentikan kitab metamorfosis tubuh. Setelah itu, dia memanggil Blades of Asura. Dia melompat ke udara dan mengayunkan Blades of Asura, seketika, cahaya bilah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, berubah menjadi tetesan hujan kecil, mengembun menjadi hujan badai yang dahsyat yang menyelimuti semua arah. Namun, pada saat ini, hujan badai yang dahsyat itu tiba-tiba berubah menjadi gerimis, lembut dan halus, hampir tidak terlihat. Dari dalam bilah-bilah hujan yang sangat kecil itu terdengar suara-suara tangisan dan ratapan yang berlangsung lama. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong berhenti dan menarik napas dalam-dalam, sudah lebih dari setahun berlalu, dan kini, dia akhirnya mencapai penyelesaian utama dalam gaya kedua jurus pedang Asura, air mata Asura. Dia memiliki pemahaman yang sempurna tentang suasana hati dan maksud dari gerakan ini, tetapi satu-satunya hal yang kurang adalah seberapa lama ki pertempurannya dapat mendukungnya. Di masa depan, gerakan ini akan tumbuh lebih kuat seiring dengan semakin kuatnya ki pertempurannya. Lalu, langkah selanjutnya adalah gaya ketiga. Huang Xiaolong berpikir dalam benaknya dan mengeluarkan diagram dari cincin Asura, berkonsentrasi penuh pada gerakan ketiga. Jurus ketiga keahlian pedang Asura, Wrath of the Nether King. Mempelajari gerakan yang digambarkan dan rute menjalankan ki pertempurannya, ia mengukirnya dalam pikirannya sebelum mengembalikan diagram itu ke ring. Ia berdiri di tempat yang sama selama beberapa waktu, ketika tiba-tiba, tubuhnya melesat maju beberapa meter seperti meteor yang terbakar saat Blades of Asura menebas di depannya. Dua bilah cahaya merah menyala muncul di udara, melesat maju tanpa ada tanda-tanda akan berhenti, bagaikan murka Raja Nether, menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Setelah percobaan pertama, Huang Xiaolong berdiri diam beberapa meter jauhnya, mengingat peluncuran serangannya dengan perasaan dan gerakan sebelum membandingkannya dengan apa yang tertulis pada diagram. 30 menit kemudian, Xiaolong bergerak lagi. Tubuhnya melesat maju seperti meteor saat ia menebas ke depan dengan bilah-bilahnya. Dua lampu merah menyala-menyala seperti letusan gunung berapi, berputar maju dengan tekad menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Serangan itu kehilangan momentumnya dan menghilang 100 meter jauhnya. Setelah percobaan kedua, ia berdiri diam lagi, mengulangi proses sebelumnya. 30 menit berikutnya berlalu dan Huang Xiaolong melakukan percobaan ketiganya. Huang Xiaolong mengulang proses yang sama berulang kali, seperti saat ia berlatih Tempest of Hell dan Thirst of Asura untuk pertama kalinya. Upaya terus-menerus dilakukannya saat ia mencoba memahami maksud gerakan tersebut. Ditulis bersama ilustrasi jurus ketiga, saat Wrath of the Nether King mencapai puncaknya, ayunan bilah pedang bagaikan letusan gunung berapi milenium, bagaikan serbuan sejuta binatang iblis. Dan momentumnya meledak dalam sekejap dengan kecepatan yang tak terbayangkan, membuat musuh tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa mati di bawah Wrath of the Nether King. 3 hari berlalu dengan cepat dalam latihan. Selama 3 hari ini, selain latihan biasa taktik Asura dan kitab metamorfosis tubuh, ia berkonsentrasi pada murka Raja Nether. Kadangkala, Huang Xiaolong akan menghabiskan waktunya mempelajari keterampilan bertarung tingkat bumi yang diperolehnya dari kompetisi Cosmic Star Academy, yakni Collapsing Fist. Dengan energi ki pertempuran Huang Xiaolong saat ini, serangan tinju runtuhnya dapat menghancurkan batu besar setinggi 10 meter yang berjarak belasan meter menjadi tumpukan kerikil. 3 hari berikutnya berlalu, Huang Xiaolong keluar dari halamannya. Itu adalah awal semester baru di Akademi Bintang Kosmik, dan Xiaolong berencana untuk pergi ke sana dan melihatnya. Ketika dia tiba di aula utama, ayahnya, ibunya dan 2 adiknya sudah ada di sana. Kakak, Huang Min dan Huang Xiaohai langsung mengelilingi Huang Xiaolong begitu mereka melihatnya, sambil berteriak riang. Kedua bocah kecil itu masing-masing tergantung di salah satu sisi lengannya. Apakah kamu bersenang-senang beberapa hari terakhir ini? Huang Xiaolong tersenyum dan bertanya. Kakak, kota kerajaan sangat menyenangkan. Ada banyak tempat yang bagus.
Tepat setelah pertanyaan Huang Xiaolong berakhir, Huang Xiaohai bergegas menjawab seolah-olah seseorang sedang bersaing dengannya. Dengan gembira, dia menambahkan, aku sangat suka di sini. Huang Xiaolong tersenyum ramah, meskipun dia berlatih keras selama 3 hari terakhir, dia masih tahu bahwa kedua bocah kecil ini pergi bermain setiap hari dan dari jumlah kegiatan yang mereka lakukan, mungkin kedua bocah kecil ini telah pergi ke banyak tempat di kota kerajaan hanya dalam waktu beberapa hari. Mereka sudah tahu lebih banyak daripada dia, yang telah berada di kota kerajaan selama 1 tahun sejauh ini. Bermain-main saja boleh, tapi kamu juga harus ingat untuk berlatih keras, kata Huang Xiaolong. Dua kepala kecil mengangguk patuh. Jangan khawatir, kakak, aku pasti akan berlatih keras agar bisa mengalahkan Huang Wei sampai dia meninggal di lantai. Kata Huang Min dengan ekspresi serius di wajahnya. Huang Xiaolong mengangguk. Sampai saat ini, adik perempuannya tidak menyadari bahwa Huang Wei, ayahnya, dan kakak laki-lakinya telah tewas di bawah pedang para ahli dari Sekte Pedang Besar. Namun, Xiaolong tidak mengatakannya dengan lantang tetapi memiliki target sebagai motivator adalah hal yang baik. Ayah, ibu, Huang Xiaolong menghampiri orang tuanya dan bertanya apakah hari-hari mereka baik-baik saja dan nyaman di Tianxuan Mansion. Huang Peng tertawa, tidak ada yang tidak nyaman. Huang Xiaolong mengangguk senang. Ayahnya, Huang Peng, telah meminum roh dan 4 tingkat tinggi, Xing Yao dan, sedangkan ibunya, Su Yan, meminum roh dan 5 tingkat tinggi, Qixi dan kultivasi mereka berdua telah maju 1 tingkat. Huang Peng sekarang berada di tingkat ke-7, mendekati puncak awal tingkat ke-7, dan Su Yan mencapai pertengahan tingkat ke-6. Oh benar, Xiaolong, Nona Lilu datang mencarimu kemarin. Pada saat ini, Su Yan tiba-tiba tertawa dan berkata, tetapi kamu sedang berlatih pada waktu itu dan Nona Lilu ada di sini selama 1 jam dan kemudian dia pergi. Lilu, Huang Xiaolong sedikit terkejut. Hari ini adalah masa perkuliahan baru akademi, jadi tidak mengherankan bahwa Lilu telah kembali ke kota kerajaan dari kediaman Li. Xiaolong, Lilu adalah gadis yang baik, Su Yan menambahkan, menurutku. Bu, tidak perlu bicara lagi. Huang Xiaolong tersenyum pahit dengan sedikit ketidakberdayaan. Dia tahu apa yang ingin dikatakan ibunya meskipun mereka berdua, dia dan Lilu, bahkan belum berusia 11 tahun. Semester baru akademi dimulai hari ini jadi aku akan melihatnya. Dia segera berdiri sebelum Su Yan sempat membuka mulut untuk berbicara dan berlari meninggalkan aula utama seolah-olah dia sedang melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Meninggalkan aula utama, Huang Xiaolong tidak berhenti sampai dia keluar dari Tianxuan Mansion dan menuju ke arah Akademi Bintang Kosmik. Sesampainya di akademi, ketika para murid melihat Xiaolong, mereka semua mundur untuk memberi jalan, mata mereka dipenuhi rasa kagum dan kagum, beberapa telah meningkat menjadi penganut paham mengidolakan. Xiaolong mengabaikan bisikan-bisikan di sepanjang jalan dan berjalan menuju ruang kelas ini. Begitu dia melangkah masuk, ruang kelas yang berisik itu langsung menjadi sunyi, dan semua siswa berdiri tegak. Termasuk Jiang Teng. Saat Huang Xiaolong terus berjalan masuk, Jiang Teng melompat keluar dari tempat duduknya dan mundur ke belakang kelas, gemetar ketakutan. Huang Xiaolong, apa yang ingin kau lakukan? Sangat jelas, dia menerima cukup banyak pukulan dari Huang Xiaolong sehingga dia mengembangkan rasa takut traumatis terhadap Huang Xiaolong. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.